Posisi gerimis tuh bang, jam 3:30. Itu saya kaget bang. Jadi di dalam mobil itu saya kaget, di jendela saya tuh kayak ada yang ngintip. Dia nggak kelihatan badannya bang, dia kelihatan mukanya setengah kayak orang ngintip di pintu gitu. Gila sih. Mukanya hancur setengah. Akhirnya sudah masuk alas roban, saya masuk jalur lama tuh bang. Selang berapa menit tuh di belakang mobil saya, suara apa itu? Motor nabrak mobil saya. Oh, maksudnya motor nabrak belakang gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber. Ya betul, beliau salah satu driver mobil truk. Dan saat bertugas, beliau sempat nih mengalami kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Nama Rega bang. Bang Rega? Iya Oke, betul. tinggal di mana bang Rega nih? Saya tinggal di daerah Tangerang sih bang. Oh Tangerang? Iya, Kota betul. atau kabupaten? Kota bang. Oh kota. Wah jauh nih sob. Dan kita terima kasih ya bang Rega ya nyempetin waktunya. Nah ini kejadian waktu kemana nih bang ngantar barang? Saya kejadiannya itu pada saat ngirim ke Medan bang. Medan? Iya. Jauh sekali ya sob. Medan tuh di Sumatera Utara ya? Sumatera Utara betul. Oke, dan tadi belakang layar udah sempat cerita nih sob. Ini ngeri banget ceritanya nih. Oke siap, tahan dulu bang Rega ya. Nggak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu bareng si Agoy lagi nih. Ya. Wah. Gimana nih Bang Rega, kisah pengalamannya nih? Dulu saya 2009 itu kan baru masuk dunia mobil bang ya. Oke. Nah, saya tuh nyupir tuh mulai jam 2010 tuh bang. 2010 baru mulai nyupir lah. Itu dulu masih pakai truk kecil nih. Terkecil apa tuh? Truk kecil tuh kayak truk all diesel gitu. Jadi belum yang kayak sekelas tronton atau trailer dan sebagainya gitu bang. Iya. Nah, saya tuh nyupir selama tahun-tahunan itu sih nggak pernah ada kejadian apa-apa tuh bang. Nah, jadi awal kejadiannya itu tahun 2021 bang. Saya ditelepon sama bos, di mana pak? Katanya. Oh saya lagi di ini nih belum bongkar posisinya, lagi di daerah Tangerang juga pak. Jadi bos telepon saya dikasih order lagi suruh muat di Balaraja. Pada saat itu saya muat besi tuh bang, buat tujuan ke daerah Tembung. Tembung tuh di mana? Di daerah Medan bang, Sumatera Utara, daerah Medan. Saya pas itu ditelepon muat itu sekitar jam, kan karena di sana kan muatnya 24 jam ya bang ya. Kalau muat besi itu ya, besi-besi panjang itu 24 jam. Saya ditelepon bos jam 2. Jam 2 siang. Itu posisi saya belum bongkar. Selesai bongkar saya jam 4. Langsunglah saya meluncur tuh bang. Selesai bongkar, singkat cerita, sampailah saya ke tempat muat. Ke tempat muat, beres muat itu sekitar jam 9 malam. Bawa apa waktu itu bang? Bawa mobil trailer bang. Oh trailer? Iya, bawa mobil trailer panjang bang. Iya, 22 roda, headnya tronton, bututnya panjang. Jadi saya bawa besi gitu bang, besi-besi panjang. Itu saya dikasih order sama bos ke Medan. Kebetulan posisi saya sendiri. Biasanya saya suka ngajak kenek atau temen gitulah untuk, karena memang dari perusahaan saya pun tempat saya bekerja nggak nyediain kenek. Jadi saya kebetulan saat itu sendiri tuh bang. Gila, ke Medan sendiri ya? Ke Medan sendiri bang, karena kita udah biasa, karena ekspedisi itu jarang bang kalau yang nyediain kenek gitu. Jadi singkat cerita tuh jam 10 beres ngurus surat jalan, ngurus PO, tanda tangan, keluar satpam, beres lah sekitar 10:30 gitu. Saya masuk tol lah bang, tol Balaraja. Baraja Barat saya masuk tol, saya mengarah ke Pelabuhan Merak. Itu kira-kira sampai Merak itu saya jam setengah 12-an lah.
Karena saya di rest area kan, rest area Bogek itu Serang, isi solar, isi tol, saya perlengkapan kita lah buat kita prepare lah. Jam 12 malam saya nunggu kapal datang, kapal bongkar, saya naik kapal tuh Bang, sekitar jam 1-an. Jadi di kapal itu kira-kira perjalanan 3 jam apa 3 jam setengah lah sampai pelabuhan Bakauni. Jadi saya tuh nggak lewat tol Bang. Jadi saya tuh lewat bawah. Biasa saya kan keluar Palembang apa keluar Keramasan gitu. Kebetulan saya pengen lewat bawah, lewat lintas timur. Jadi saya turun kapal itu jam 4 Bang. Jadi saya maksain tuh lewat bawah, saya maksain itu sekitar daerah Lampung Timur ya. Saya kaget Bang. Jadi di mobil saya itu trailer itu kayak ada yang mukul-mukul. Jadi suara itu kayak suara rantai. Saya kan namanya supir Bang ya. Ini takutnya kita muatan ada yang roboh, takutnya besi kita hilang, takut ada bagaimana. Lalu saya juga kan mikir, ini kita kan berhenti nggak bisa sembarangan kalau di Sumatera itu. Karena resikonya terlalu tinggi. Akhirnya saya paksain jalan tuh. Cari yang daerah mungkin ada agak-agak lampu lah. Saya maksain berhenti tuh. Maksain berhenti, saya cek mobil gitu. Itu nggak ada apa-apa. Saya takutnya rantai, karena rantai itu kan mahal. Kalau sampai hilang apa kita kena klaim dari kantor. Saya takutnya rantai, apa takutnya muatan lepas, apa gimana ya. Macem-macem lah ya. Nah, selang dari situ udahlah nggak ada apa-apa tuh ya. Saya masuk lagi mobil Bang. Sekitar 1 kilo ban saya meledak. Ban saya meledak 2. Posisi itu masih gelap. Itu yang kempesnya mana yang belakang, yang 2, serep kita cuma punya 1. Ya kan? Akhirnya saya paksain tuh. Saya gusur lah kalau kita sebut di supir-supir tuh, saya gusur lah sampai cari yang kira-kira tempat amat buat ganti ban nih. Gusur itu dipaksain ya? Dipaksain. Karena kan kalau tronton kan ada 3 ya belakangnya itu apa? Kalau trailer itu ada 3 Bang, bannya itu belakangnya. Ban depan, ban tengah, ban belakang. Kebetulan yang kepes ban belakang. Saya resikonya nggak terlalu gede lah gitu. Sedangkan saya punya serep 1. Jadi singkat cerita saya paksain tuh. Saya paksain jalan. Akhirnya saya nemu tuh rumah makan. Memang betul bukan rumah makan kawalan tuh. Sampai sana saya basa-basi ngopi dulu gitu kan. Saya ganti ban tuh Bang. Ganti ban itu sementara karena kan saya punya serep 1. Jadi saya ganti itu sebelah aja Bang. Jadi saya gusur. Saya gusur itu untuk nyari, maksud saya itu untuk nyari tukang tambal terdekat gitu. Akhirnya saya paksain terus jalan. Alhamdulillah kan terang tuh pagi tuh. Saya dapatlah tukang tambal. Nah, tukang tambal. Akhirnya saya nambal beres gini-gini, saya ngelanjutin perjalanan tuh Bang. Ngelanjutin perjalanan itu saya kira-kira sampai daerah Mesuji. Mesuji ya. Sampai daerah Mesuji. Saya jalan terus, nggak ada apa-apa tuh Bang. Alhamdulillah normal. Pas saya jalan Bang, udah sekitar Jambi tuh ya, Merlung lah, saya udah arah-arah Riau lah, udah arah Riau Pekanbaru lah. Itu mobil tuh kerasa goyang Bang. Duk, udah nggak enak lah. Akhirnya saya carikan jalan tuh banyak yang nanjak Bang. Saya paksain dulu tuh mobil udah begini nih Bang, udah pincang lah pokoknya mobil. Jadi saya paksain jalan sampai ketemu jalan datar, ada bahu jalan sedikit. Saya berhenti, saya turun dari mobil, saya cek tuh Bang. Itu kejadiannya kira-kira maghrib Bang. Itu kejadian maghrib, saya cek ternyata baut roda saya putus. Aduh. Saya bingung kalau baut roda udah putus, kalau ban kempes saya bisa paksa. Baut roda putus saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sinyal ditambah susah Bang. Di sana susah sinyal dari sana. Mau ngehubungin teman sinyal susah. Mungkin gitu ada teman yang lewat apa yang ngelintas kita bisa tukar pikiran lah gitu. Nah, akhirnya saya nginep tuh Bang di situ. Posisi gerimis. Gerimis, saya nginep di situ Bang. Itu nggak ada mobil yang lewat sama sekali. Ini Abang nginep di dalam mobil berarti? Saya nginep di dalam mobil. Bukan di warung atau ada apa? Bukan, karena kan kondisi saya trouble-nya itu posisi lagi jalan. Lagi jalan. Kebetulan jauh dari penduduk, jauh kemana-mana, warga nggak ada, posisi gerimis. Ya udah saya akhirnya ke dalam mobil tuh. Ke dalam mobil buat rehat. Kebetulan kan kadang-kadang saya bawa kompor ini Bang ya, kompor kecil ya kalau di mobil ya. Saya buat bikin kopi, buat apa gitu ya. Sekitar jam 10 malam itu saya bikin kopi.
bikin kopi biasa, ngerokok gitu ya, main HP. Karena kan saya juga udah nggak bisa ngapa-ngapain bang, kalau baut roda udah putus. Maksud saya tuh nunggu pagi lah, saya mau nanya sama warga sekitar atau saya jalan kaki kemana gitu. Artinya cari montir terdekat lah, mekanik terdekat untuk memperbaiki mobil. Dengan bos sih saya sudah WA, karena kan kalau telepon saya putus-putus tuh, sinyalnya kurang. Tapi udah sempat WA, bos udah ngarahin saya untuk cari montir terdekat gitu. Akhirnya saya tuh jam 11 tuh udah beres bikin kopi segala macem, saya ngerokok. Itu akhirnya saya ketiduran tuh bang. Ketiduran. Saya tidur gua kan gak tenang bang. Saya bawa barang. Takutnya kita tidur, barang kita ada yang hilang. Itu kan kalau besi hilang satu aja ditimbang kan lumayan bang. Jadi saya tidur pun udah kayak tidur ayam lah. Kalau disebut tidur ayam tuh tidur ayam. Jadi sekitar mau subuh tuh bang saya. Biasa kita kan kalau di truk gitu kan ada kursi istirahat itu di belakang ya. Saya rebahan, jadi posisi saya tuh kepala saya di tempat supir. Tempat supir saya pasang bantal, jok biasa saya kedepanin. Kalau kayak mobil-mobil Twister kan joknya bisa dilipat bang sampai begini. Jadi kan saya lebih leluasa kaki ya, beda dengan Hino-Hino gitu. Saya rebahan itu posisi gerimis tuh bang. Jam 3:30. Udah kebayang lah sepinya gimana. Motor nggak ada yang lewat, mobil nggak ada yang lewat. Itu saya biasalah lagi rebahan, lagi main HP. Itu saya kaget bang. Jadi di dalam mobil itu saya kaget, di jendela saya tuh kayak ada yang ngintip. Jadi awalnya itu suaranya kayak suara rame, tapi saya nggak terlalu ngehirauin bang. Di luar itu kayak suara rame, saya pikir suara hewan lah gitu ya. Namanya kita jauh dari penduduk, banyak kebun, saya pikir suara hewan. Tapi itu suara tuh kayak suara rame banget. Rame gimana ya? Orang lagi ngobrol bukan? Pokoknya dibilang ngobrol kayak orang rame, banyak suara aja lah, banyak suara gitu. Banyak suara, saya nggak terlalu hirauin. Ya udah saya pakai sarung biasalah. Pakai sarung, saya udah nggak terlalu hirauin. Pas saya melek itu bang, jadi kan kaca tuh saya buka sedikit bang di mobil. Klep kanan kiri saya kunci, kanan saya tutup rapet, saya pakai hordeng. Yang kiri itu nggak saya tutup bang, nggak dipakein hordeng, terus dibuka segini. Karena kan posisi gerimis, air takut masuk gitu ya. Posisi gerimis. Pas saya lagi bangun begini bang, saya kaget. Ada yang ngintip bang. Jadi posisi ada yang ngintip di dalam, saya posisi di dalam mobil, di jendela itu ada yang ngintip. Jadi mukanya itu bang, jadi dia nggak ngeliatin semua muka dia bang. Gimana sih kayak orang ngintip? Gini ya. Setengah itu bang. Itu mukanya setengah hancur. Setengah hancur. Itu posisi di merlung bang. Saya mau subuh itu. Setelah ada yang ngintip, mukanya kan hancur tuh bang. Saya langsung kaget tuh. Aduh, apaan nih gitu? Saya udah panik lah bang. Saya mau lari, nggak bisa. Mau lari kemana? Posisi di tengah-tengah hutan gitu. Udah nggak bisa lari. Akhirnya kan saya tutup aja tuh. Udah pakai jaket, pakai sarung lah. Saya setel musik lah, biasa pakai handphone kan, saya suka pakai handphone itu setel musik. Untuk hindarin takut itu tuh bang. Itu mukanya setengah hancur bang. Itu walaupun samar tapi saya inget. Dia nggak kelihatan badannya bang. Jadi dia kelihatan mukanya setengah kayak orang ngintip di pintu gitu. Gila sih, ngeri. Mukanya hancur setengah. Jadi saya pas di belakang itu bang di mobil, saya nungguin pagi lama banget. Jadi saya ngeliatin jam aja itu ya di handphone bang. Perasaan lama banget. Saya mau paksain tidur, susah karena hati saya udah nggak karuan bang. Posisinya gerimis. Mau subuh, udah kebayang bang lah. Kalau di sana tuh mungkin kalau yang pernah ngelintas sampai ke sana udah paham lah jalur-jalurnya ya. Beda dengan kita di kota ya. Akhirnya saya paksain tidur tuh bang. Alhamdulillah saya bisa tidur walaupun saya paksain tuh. Nah, akhirnya pagi lah tuh bang. Itu belum ada yang lewat juga. Niat saya sih mau cari montir atau cari mekanik untuk memperbaiki baut roda saya. Karena pun kalau membeli baut roda pun dia tuh jauh bang untuk belanjanya gitu. Jadi saya tanya-tanya warga sekitar. Pak, saya ketemu tuh orang naik motor, entah dia mau ke kebun apa mau kemana, saya kurang paham ya. Saya tanya, Pak, permisi, di sini ada bengkel panggilan nggak atau bengkel terdekat? Oh, ada mas, gitu. Mau saya panggilin. Akhirnya saya ke sana tuh mas, sama yang naik motor itu. Ngojek lah saya ke sana, ngobrol-ngobrol sama bengkel. Bisalah diperbaiki gitu. Tapi dia harus belanja dulu lah ke kota lah gitu. Karena kan dia spare partnya juga nggak ready gitu, nggak ada. Singkat cerita tuh bang ya,
montir udah belanja, udah mobil beres lah intinya, mobil udah siap ready. Saya juga udah fotoin ke bos tuh pakai timestamp bahwa mobil udah beres, kwitansi segala macam saya udah fotoin ke bos, beres lah, selesai tuh sama orang bengkel ya. Lanjutin lagi perjalanan saya. Akhirnya saya lanjut jalan tuh bang, daerah udah lewat daerah Riau, masuk tol Pekanbaru ya kan. Saya keluar tol Batin Solapan tuh kan belok kiri, mentok ke kanan tuh udah mau masuk arah ke Sumut lah. Udah nggak jauh-jauh banget lah ke Sumut lah. Terus akhirnya tuh saya sampai tebing tinggi itu kira-kira mau pagi bang, mau pagi. Berapa hari tuh perjalanan sampai Medan? Dari Tangerang sih sekitar 5-6 hari bang. Ya, karena saya ada trouble itu kan jadi waktu agak panjang lah gitu. Akhirnya saya masuk tol tebing tinggi tuh bang ya, saya keluar Tembung tuh karena kan emang posisi bongkar saya di Tembung tuh. Saya akhirnya bongkar, alhamdulillah nggak ada masalah. Akhirnya sampai pulang lagi tuh bang. Saya sampai garasi di daerah Kabupaten Tangerang. Oke. Berarti berapa hari tuh perjalanan bang? Perjalanan pulang pergi kira-kira 11 hari lah. 11 hari. Karena kan kalau kosongan kan kita bisa cepet bang. Lari ya. Trip berikutnya itu saya alhamdulillah nggak pernah ada masalah bang. Alhamdulillah mobil juga enak, diajak kerjanya lancar, nggak ada trouble atau apalah. Nah selang 3 bulan tuh bang. Selang 3 bulan bos telepon lagi. Itu saya suruh muat Indomie bang. Bahan Indomie, tepungnya itu loh, bukan Indominya, tepung Indomie. Itu saya bongkar di daerah Palembang. Oh Palembang. Ya. Saya jam 4 itu beres muat tuh bang. Beres muat tepung. Buat dibawa ke Palembang. Saya sampai Merak, jalan sampai Merak. Lampung saya lewat tol tuh bang. Keluar Keramasan biasalah. Akhirnya saya sampai tuh bongkar ke tempat tujuan, alhamdulillah. Di Palembang barang juga aman semua, nggak ada yang basah, nggak ada yang bocor segala macam gitu. Berapa hari tuh bang? Berapa orang waktu itu? Sendiri bang. Oh sendiri. Saya tuh udah kemana-mana saya udah terbiasa sendiri bang. Jadi udah jarang tanpa kenek, udah nggak pernah pakai kenek. Ya paling sekalipun ada kadang teman ikut apa gimana ya itu pun jarang-jarang. Tapi 80% sih saya sendiri. Akhirnya beres tuh bang bongkar. Saya ditelepon lagi sama bos. Gak, di mana? Baru beres bongkar bos. Kenapa? Ada muatan lagi nih. Muat di mana bos? Turunnya ke Lampung. Jadi situ dari Palembang tuh kosongan bang. Iya. Kosongan turun ke Lampung, nggak bawa muatan gitu. Karena memang posisi muatnya tuh di daerah Lampung, daerah Kota Bumi ke sana lah, Blambangan gitu. Itu tuh di daerah situ bang, memang tempat muatnya itu pabriknya udah pabrik tua bang. Iya. Jadi di dalam bangunan itu, jadi ada beberapa gedung yang memang nggak kepake. Entah bekas bangkrut apa gimana saya nggak paham ya. Akhirnya saya sampai tuh bang ke pabrik sekitar jam 8. Pagi atau malam nih? Malam bang. Oh malam. Sampai jam 8 malam. Saya kan sempat nanya alamat dulu ya, takut salah pabrik. Karena kita kan mobil gede nggak bisa pacuan dengan map bang. Iya. Saya nanya ke orang, Pak ini benar PT ini. Oh iya benar mas. Lurus tadi sebelah kiri ada lapangan besar. Akhirnya saya sampai tuh ke pabrik. Biasalah saya daftar security, SIM, KTP gitu saya serahin, STNK. Karena kan kita muat terus daftar dulu bang. Nah jadi security itu nyuruh saya parkir di belakang. Jadi posisi gerbang bang, pos satpam itu ke dalam pabriknya itu sekitar 1 kilo lebih. Jadi pabriknya itu luas bang. Gila. Jadi dia tuh pabrik tuh produksi sendiri apa ya, kayak buat bahan singkong lah gitu ya. Iya. Buat bahan singkong. Jadi ke dalam pabriknya itu jauh bang. Jauh ke dalam pabriknya. Akhirnya satpam suruh beres saya ngasih STNK, ngasih SIM, ngasih KTP gitu ya. Satpam ngarahin saya. Mas parkirnya di belakang. Sedangkan di situ satu shift doang. Jadi kalau udah malam tuh udah nggak ada yang aktivitas. Jadi aktivitas tuh pagi semua. Iya. Akhirnya saya parkir ke belakang. Jadi saya udah parkir tuh bang di belakang. Saya ngeliat pabrik tuh udah kayak pabrik terbengkalai lah. Udah rumput ilalang di mana-mana. Kayak pabrik nggak keurus aja biasa gitu. Pabrik nggak keurus. Itu posisinya serem bang, gerimis. Iya. Itu saya sampai jam 10 malam di situ. Biasalah kalau kita supir ya udah parkir, udah nyantai gitu. Udah biasalah udah ganti celana pendek buat istirahat gitu.
Pas jam 1 malam biasa saya lagi tiduran di mobil. Ya umumnya main HP lah saya ya. Lagi main HP itu sekitar jam 1 malam bang. Itu udah sunyi lah, sunyi. Jadi karena jam 8-nya pun udah sunyi. Apalagi jam 1 malam bang. Posisi gerimis. Gerimis agak hujan-hujan gede gitu. Itu saya biasa lagi rebahan. Itu saya kaget bang. Jadi mobil saya tuh kayak ada yang mukulin. Jadi di atas kabin itu kerasa bang. Tuh. Wah, gila. Saya penasaran dong. Saya turun, saya beraniin diri lah gitu. Saya karena nggak ada pikiran kemana-mana nih awalnya. Saya berani turun dari mobil, saya cek gitu kan. Di atas juga nggak ada pohon-pohon, nggak ada apa. Udahlah, saya cuekin aja lah. Udahlah, bakar rokok biasa lah. Saya nggak terlalu mikirin ke situ. Itu sekitar jam 3-an bang. Saya biasalah lagi rebahan karena saya nggak duduk di belakang nih. Posisi saya biasa kaki di setir sambil ngerokok. Itu ada suara yang kayak ketawa bang. Tapi ketawanya itu pelan, nggak kenceng. Ketawa suara cewek cowok? Kok suara cewek. Jadi tapi suara itu nggak kenceng bang, kayak gimana ya? Samar-samar lah. Kayak saya pikir kan ada juga suara burung kayak gitu ya. Saya pikir suara burung, udahlah saya cuekin. Sekitar jam 3:30. Biasa saya belum tidur tuh bang, posisi udah pokoknya nggak bisa tidur lah. Saya udah, pikiran kemana-mana bang. Karena di depan saya pun kayak bekas mesin-mesin yang nggak kepake, apa itu yang udah pada karat lah di dalam pabrik itulah. Ya. Pas 3:30, saya ngedengar suara lagi tuh bang, suara orang ketawa lagi. Sama dengan suara yang sama kayak tadi, dia nggak kenceng, suaranya pelan. Pas saya biasa lagi udah bangun dari mobil, saya posisi dalam mobil tuh bang, ya biasa jok saya naikin lah ya, saya naikin, saya duduk agak tegak gini lah, karena pegal juga kan. Biasa saya bakar rokok, saya ngeliat depan tuh ada putih-putih bang. Di deket mesin apa sih, kayak mesin giling itu loh. Itu mesin giling itu emang udah nggak dipakai, posisinya udah karat. Kebetulan saya baru pertama kali juga ke pabrik itu, belum pernah muat di situ sebelumnya. Terus saya ngeliat putih-putih bang. Tapi saya pikir ya namanya mungkin entah tembok, entah tiang gitu. Tapi pikiran saya itu udah kemana-mana bang. Pikiran saya udah nggak karuan lah. Udah dari tadi ngedengar suara udah 2 kali. Pikiran saya udah nggak karuan, pokoknya udah. Aduh, gimana nih gitu. Pas saya tegesin lagi, itu saya ngeliat cewek bang, rambutnya panjang segini, rambutnya panjang, tapi dia kayak setengah terbang gitu bang. Jadi posisinya begini nih, goyang-goyang gini nih. Tapi mukanya tuh nggak kelihatan bang, karena kayak dia posisi kayak nunduk gitu loh, kayak rambut segini. Jadi posisinya kayak ngambang lah. Akhirnya bang saya ngibrit, lari saya bawa mobil, tapi saya bawa mobil lari ke satpam. Abang nyalain mobil abang? Saya nyalain mobil, itu posisi kan belum muat ya, kosongan. Saya nyalain mobil, saya lari ke satpam. Satpam sampai kaget dong. Kenapa mas? Satpam itu posisi saat itu tidur, mungkin karena gerimis apa ya, saat ya mungkin gak ada tamu juga jam segitu, satpam tidur. Satpam kaget dong dengar suara mobil, karena kan kalau kosongan itu mobil trailer itu kedengeran banget bang. Gabrung, posisi kosongan. Pak, kenapa mas? Satpam nanya. Pak, saya nggak mau tidur di belakang pak. Saya belum berani cerita tuh awalnya ke satpam. Kenapa emang? Udah pas saya izin pak tidur di pos. Kata saya, nggak bisa mas, soalnya ada kamera. Kalau mobil di sini, kan mungkin dia takut ditegor. Soalnya orang kantor tuh jam 6 tuh udah pada aktivitas bang. Karena dia satu shift semua, gitu bang. Mobil abang taruh mana waktu itu? Mobil di situ di pos satpam. Saya nggak bakal berani bang ke belakang lagi. Saya udah nggak mau. Akhirnya saya izin nih ke security, pak, minta tolong. Saya mau izin tidur di sini. Kenapa mas? Tapi saya belum berani cerita. Belum berani ceritanya, ya saya masih parno lah, masih takut banget saya kejadian itu. Saya belum berani cerita, izin ke security. Akhirnya security ngizinin saya. Ya udah mas, nggak apa-apa. Tapi ini masalahnya kamera loh. Kalau bisa sih mas, sebelum 5:30 itu mobil udah ready lagi di depan loadingan bang. Jadi tempat emang saya buat muat itu. Iya pak, nggak apa-apa. Akhirnya saya nggak tidur itu posisi. Udah mau subuh. Kedua saya nggak bisa tidur, pikiran kemana masih kebayang-bayang tadi. Akhirnya saya izinlah mas security diperbolehkan. Saya tidur di situ di pos. Pagi lah tuh ya, sekitar jam 5:30 lah ya. Sekitar jam 5:30 saya balik lagi ke tempat loadingan. Nah, sekitar jam 8 tuh kita udah mulailah aktivitas lah. Kuli-kulinya itu udah pada datang karena dia kuli-kulinya itu dari luar bang. Jadi orang-orang luar lah yang muatin mobil saya.
Akhirnya saya muat jam 8, beres ngurus surat jalan, nimbang gitu segala macam. Beres lah. Saya itu tujuan bongkar ke Cikande, daerah Cikande, dari Lampung itu ke Cikande. Alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa dari situ. Sampailah saya ke tempat bongkar. Selesai bongkar biasalah tanda tangan surat jalan segala macem. Sampailah saya ke gudang lagi, ke gudang tempat saya, mobil saya nih, ekspedisi saya, sebetulnya gudang lah ya. Nah akhirnya saya sampai garasi kan, saya naruh mobil biasa. Akhirnya saya izin pulang dulu karena kan saya kan nanya dulu, bos ada deo nggak? Gitu. Masih kosong. Ntar kalau ada dikabarin. Kebetulan kan jarak garasi dengan rumah saya sekitar 45 menit lah. Jadi masih kejangkau seandainya ada DO dadakan juga. Akhirnya singkat saya pulang ke rumah. Biasalah anak istri ketemu. Anak saya posisi badan panas bang. Nangis itu rewel anak, nggak mau diem. Ya saya pikir kan ya namanya orang sakit kali ya gitu ya. Tapi itu sampai berapa hari bang? 2 hari begitu terus. Nangis anak. Kata saya ada apa ini? Udah dikasih obat, udah berobat, ya nggak ada apa-apa gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Akhirnya istri saya kan inisiatif, coba manggil Mang Anu gitu, karena kan dia di daerah saya tuh kan kampung saya di Bogor mas, di daerah Curug Cigame sana. Ya disebut orang bisa ngobatin lah gitu. Akhirnya dikasih air tuh, dibaca-baca. Itu anak saya ada yang ngikutin bang. Gimana katanya tuh? Jadi si yang ngobatin anak saya itu dia ngomong ke saya, emang si A-nya dari mana? Saya baru pulang, habis muat dari Lampung ke Tangerang, kata saya gitu. Si A kemarin ada kejadian apa? Ya adalah saya ceritain kejadiannya. Ini anak ada yang ngikutin. Jadi dia ngikutin saya itu, si kuntilanaknya itu ngikutin saya bang. Tapi yang kena anak saya. Jadi itu selama 2 hari semenjak sampai saya saat pulang itu anak saya nggak berhenti nangis aja. Kita namanya manusia udah berusaha berobat, udah dikerok, tapi kok nggak ada perubahan gitu. Kayak gimana sih bang? Rewel lah. Pada saat itu anak usianya itu masih sekitar 5 bulan bang. 5 bulan. Masih 5 bulan 6 bulan lah, masih tergolong bayi lah ya. Ya abis itu yang si Mamang ngobatin anak saya itu ngomong, makanya lain kali kalau dari mana-mana itu kalau bisa wudu atau ya minimal bebersih lah sebelum sampai rumah, kan punya bayi gitu. Akhirnya istri juga ngomong, ya sih nggak pernah orang cuci muka dulu kek, apa minimal mandi lah apa gimana gitu. Akhirnya anak saya bisa diem tuh bang, dikasih air. Ternyata kuntil anaknya dari sono itu ngikutin saya. Jadi kata si mamangnya itu ngikutin saya. Akhirnya anak saya kan udah bisa diem tuh, bisa tidur setelah dikasih air dari si mamang itu ya. Terus kan pas si mamangnya mau pulang, biasa pada pamitan, pulang dulu ya gitu. Oh iya mang, mau dianterin nggak? Gak usah lah, jalan aja gitu. Besoknya saya ditelepon tuh bang sama bos. Gak, ada muatan. Kemana bos? Bongkar Surabaya. Mana Surabayanya? Sawilangun. Singkat cerita, ya udah bos. Akhirnya saya ngejadiin tuh. Saya akhirnya siap-siap berangkat ke Kepul atau ke gudang lah, tempat biasa naruh mobil. Biasalah, sampailah saya di situ tuh sekitar habis Johor lah. Habis Johor, karena saya juga jalan santai kan, prepare dulu dari rumah, bawa baju kan kita kalau jalan tuh biasa bawa baju bang, di tas bawa salin. Sekitar jam 12-an lah, apa jam setengah 1 gitu saya udah sampai. Biasa cek mobil dulu, kata pengurus, kan ada pengurus di sana. Biasa cek mobil, cek perlengkapannya gitu, cek air radiator segala macem. Udah aman. Saya bikin surat izin keluar dari pool. Saya keluar, berangkatlah ke tempat muat bang. Sekitar kadang nggak jauh dari situ lah ya, sekitar setengah jam lah dari situ. Bawa apa waktu itu bang? Saya pas itu bawa pipa bang. Pipa? Ya bawa pipa panjang. Itu biasa buat ditanam lah gitu. Oh yang buat air itu ya? Ya buat ditanam itu, pipa yang ditanam dalam tuh. Oke. Akhirnya saya sampai pabrik tuh sekitar setengah 1 lah gitu, karena masih istirahat. Jam 1 langsung muat tuh bang, kebetulan karena kan mobil juga nggak terlalu banyak. Kan dia muatnya cepet bang, dia pakai kren muatnya dari atas. Pakai kren muat beres.
Saya siap-siap tuh udah beres, ngurusin surat jalan, apa saya berangkat tuh. Saya berangkat sekitar jam 2-an. Oh, oke, Jam 2-an, ya masuk tol dari Bitung Tangerang. Terus saya jalan tuh masuk tol karena saya kan kadang-kadang nggak lewat tol full bang ya, karena kan kita ekspedisi juga gaji kita dari situ ya. Saya keluar tol Cikampek tuh, kira-kira sampai Cikampek itu saya sekitar jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore sampai keluar tol Cikampek. Saya bablas terus bang Pantura, karena emang saya udah biasa sering lewat situ ya, keluar Cikampek aja Simpang Jomin situ. Saya lewat biasa jalur Pantura Indramayu, ngelewatin Cirebon. Sampailah saya di Cirebon itu sekitar jam 9 malam. Biasa saya rehat, makan gitu. Akhirnya saya beres makan itu, saya lanjutin lagi nih. Saya sambil cek ban juga kan, takutnya kita panas, ban apa. Saya ngelanjutin perjalanan tuh bang. Terus saya lewat Brebes, lewat Tegal, lewat Pemalang lah, sono lah. Sampailah saya malam itu jam 2 malam itu, sekitar jam 2 malam sampailah saya di Batang. Udah mau masuk Alas Roban. Saya nggak ada kepikiran apa-apa tuh bang tadinya. Akhirnya kan saya jalan lagi terus. Pas masuk Alas Roban itu bang, saya udah ngelewatin Batang Subah itulah ya. Saya akhirnya sudah masuk Alas Roban. Saya masuk jalur lama tuh bang. Nah di situ tumben tuh bang, jalan tuh kayak agak gimana ya, agak sepi lah gitu. Jadi nggak, biasanya kan mobil emang ada yang lewat gitu, tapi tumben tuh itu agak jarang. Di situ kayak perasaan saya kok kayak enak gitu, kayak bawa mobil tuh gimana sih bang, kita kayak punya mikirin apa gitu ya. Pokoknya perasaan tuh nggak enak lah. Itu pas ketika bawa mobil. Akhirnya saya lewat jalur lama, kan jalur lama itu kan sepi bang. Oh iya, hutan semua tuh ya. Hutan lah kanan kiri begitu. Saya di situ tuh kayak nyium bau-bau nggak enak lah gitu tuh di jalur situ tuh. Kebetulan mobil juga sepi yang lewat. Jadi kayak nggak saya hirauin lah, mungkin orang bawa sampah apa gitu kan. Nah akhirnya kan saya terus jalan tuh bang. Sekitar belokan kedua itu saya kaget bang. Kayak saya dari depan mobil saya tuh putih-putih apa tuh di depan mobil saya tuh. Pas saya habis belokan yang terakhir bang, yang udah mau turun, kaget bang, kuntilanak bang. Langsung depan kaca mobil saya. Saya langsung tarik jember. Saya kaget dong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hilang tuh bang, terbang. Wush. Gila. Kayak ke langit lah, terbang kayak dia semacam kayak kain lah, kayak kain aja gitu. Saya kayak semacam kain lah, terbang aja. Wush. Saya langsung berhenti. Saya nggak langsung jalan lagi tuh bang. Berhenti saya di hutan itu juga. Pas di jalur itu kebetulan sepi bang. Jadi mobil tuh lewat tuh kayak selang 15 menit, 20 menit baru lewat lagi. Kalau motor dulu nggak ada yang lewat pada saat itu. Akhirnya saya nenangin diri dulu, biasa minum di situ. Saya bacalah sebisa-bisa saya, astagfirullah, astagfirullah. Karena pikiran saya tuh, ini apa kejadian yang kemarin ngikutin saya. Saya terlintas bang, kepikiran ke situ. Ini kayak percis lah gitu yang ngikutin saya kemarin gitu. Kenapa saya apes banget gitu loh. Sampai saya ngomong, saya lagi kerja, lagi cari uang, lagi cari nafkah, tolong jangan ganggu saya. Singkat cerita, saya akhirnya udah tenang lah, pikiran saya udah agak tenang dikit. Karena kan bawa mobil juga, kita pikiran juga harus tenang deh. Akhirnya saya jalan, turun sampai keluar hutan Alas Roban tuh bang. Itu ada kayak warung kopi lah. Warung kopi, saya berhenti tuh bang. Niatnya berhenti buat nenangin pikiran. Tapi saya nggak cerita apa-apa ke tukang warung itu, nggak ceritain apa yang saya alamin. Saya di depan warung itu biasalah, mas kopi satu, pesen. Oh iya mas, biasalah sambil makan gorengan apa gitu, sambil cek-cek mobil juga lah gitu. Selang berapa menit tuh saya pas lagi ngopi mas, kaget. Dar! Di belakang mobil saya. Apa? Kaget semua, jadi orang yang di warung pun kaget. Dar! Di belakang mobil saya, suara apa itu? Ngomong Jawa itu kan dia. Suara apa gitu, suara apa? Kaget lah, saya keluar sama tukang warung. Motor nabrak mobil saya. Oh, maksudnya motor nabrak belakang gitu? Iya. Motor nabrak mobil saya. Ya kan boncengan tuh berdua. Jadi helmnya udah hancur mas, mukanya udah darah semua lah. Ya udah darah semua, karena kan muatan saya itu selalu ngelewatin bak saya mas. Jadi kan dia boncengan berdua. Jadi saya tanya tuh sama yang satunya, mas kenapa gitu kan. Saya berhenti tuh nggak sembarang berhenti mas. Saya lampu bodi saya nyalain,
lampu 2 saya nyalain, lampu segitiga itu loh. Jadi posisi mobil saya tuh memang udah di bahu jalan, kan di bahu jalan itu ada garis. Ada garis tuh ya kan. Itu udah bener-bener di bahu jalan, bukan di jalan raya itu, bukan ya. di jalan, udah bener-bener di bahu jalan. Dan saya pun pakai lampu segitiga. Saya kalau malam parkir, kalau cuma untuk sekedar makan ngopi, itu lampu bodi nggak pernah saya matiin. Karena kan kita takut ada mobil apa-apa gitu kan, pasti selalu nyalain. Dia nabrak itu mas, saya tanya tuh yang satunya, karena yang satunya udah benar-benar nggak sadar. Jadi orang-orang pun udah telepon puskesmas daerah situ lah untuk bawa ambulan untuk ke rumah sakit lah ya. Tapi yang dibonceng ini masih sadar lah, karena yang dibonceng itu nggak terlalu parah. Mas kenapa, saya tanya. Emang kan mas nggak ngelihat, namanya nabrak kita pasti ada debat dulu lah ya. Emang nggak ngelihat itu kalau mobil itu udah saya nyalain lampu 2, posisi saya juga udah minggir. Posisi saya udah minggir, nggak makan jalan loh gitu. Kan namanya mobil gede tetap disalahin mas. Lagian saya juga tetap hitungannya salah, ada di bahu jalan itu. Enggak mas, tadi saya ngelihat kuntilanak di belakang mobil mas. Jadi dua-duanya itu kaget, dia ngelihat sosok kuntilanak itu di belakang mobil saya, di belakang kabin. Di belakang. Jadi kondisi jalan itu memang pada saat itu sepi mas, sudah sangat sepi itu jalan itu. Jadi si itu tuh kaget. Akhirnya saya udah nggak banyak komentar. Akhirnya si ambulan puskesmas setempat itu kan datang tuh buat bawa ke rumah sakit tuh, karena itu udah parah banget mas, mukanya tuh kena apa besi tuh, udah kena nabrak mobil ini dah. Akhirnya dibawa ke puskesmas, kita nelpon pengurus gitu kan, ini gimana, saya ngalamin laka, ngalamin apa. Bos marah-marah di situ. Kata saya, aduh kayaknya saya apes banget gitu dari kemarin tuh, kenapa saya sial terus gitu mas. Udah diikutin kutil anak saya sakit. Intinya saya tuh stres lah, kenapa sih saya apes terus gitu, berhari-hari ini apa gitu saya apes terus. Akhirnya urusan rumah sakit udah beres tuh mas. Saya ngelanjutin perjalanan sampai ke Surabaya tuh ya. Akhirnya kan saya udah kontak-kontakan dulu kan. Jadi dia minta, orang kantor saya kan yang nelpon dengan pihak yang masih sadar itu. Mereka tuker-tukeran kontak lah ya, karena untuk pengobatan segala macam itu kita udah ada yang ngurus lah, karena bukan supir yang ngurus, udah ada bagian laka lah gitu ya. Udah beres tuh ya, beres. Akhirnya saya dibawa dulu ke kantor polisi, biasa-biasa tanya-tanya jawab lah, ya sidang gitulah. Kenapa kejadiannya, kronologisnya gimana. Akhirnya beres lah, bos udah telepon-teleponan juga dengan pihak kantor polisi. Karena mobil kan bisa keluar tuh, bisa keluar lagi. Akhirnya SIM saya dikasih lagi sama polisi, KTP. Akhirnya saya melanjutkan lagi perjalanan sampai ke Surabaya. Akhirnya saya sampai Surabaya, bongkar, udah beres, surat jalan udah saya ambil, udah saya fotoin ke bos surat jalan, memonya segala macem. Akhirnya bos telepon, udah pulang aja ke Pul. Nah, kata saya, kok tumben bos, biasanya kita dapat muatan lagi gitu. Di situ saya nggak dikasih muatan mas, disuruh tembak kosong. Jadi saya dikasih uang solar lah buat kosongan, langsung tembak ke Pul lagi lah, ke Tangerang. Sampailah saya di Pul, saya dimarah-marahin bos lah gitu. Kenapa bisa nabrak, apa gimana, ya mungkin ya tanyalah bos lah. Ya saya bilang, saya ceritain kalau saya tuh udah parkir di pinggir, udah mobil udah saya layan lampu 2. Akhirnya tuh saya diistirahatin tuh sama bos. Diistirahatin di SP lah, kalau kata orang kerja tuh di SP lah. Udah kamu mendingan libur dulu aja, istirahat dulu. Kalau ada masalah pribadi jangan dibawa ke kantor atau jangan dibawa ke kerjaan. Akhirnya saya nggak bisa ngomong apa-apa lah gitu ya. Akhirnya saya pulang sampai ke rumah. Biasalah sampai di rumah mandi, makan sama anak. Nah, saya malam itu keluar dari rumah tuh mas, biasalah ngopi apa depan teras saya itu kan ada kayak lapangan gede gitu. Tapi saya kan duduk di teras rumah saya kan gak ada pagarnya ya. Jadi depan rumah saya tuh langsung kayak lapangan gede, ada pohon seri lah di situ. Nah di situ saya mulai kaget lagi mas. Apa tuh mas? Saya ngeliat kuntilanak lagi di situ. Saya sampai ya Allah kaget gitu. Apa ini kuntilanak yang kemarin dari Lampung ngikutin saya apa gimana gitu loh. Kenapa ngikutin saya terus? Mulai dari Lampung, anak saya sakit, sampai saya ke Alas Roban. Sampai ada kejadian laka juga disebabkan karena itu. Kenapa gitu mas? Saya ya Allah sampai apes gitu loh saya mikir. Akhirnya saya masuk ke dalam rumah.
ngomong ke istri kaget tuh kan lihat saya lari ya kan, gerusak gerusuk. Istri kaget, kenapa Pak gitu. Kata saya ngeliat yang kemarin lagi, kata saya gitu, ngeliat kuntilanak lagi. Akhirnya kata istri, kunaon ya, kenapa gitu, kalau kata orang Indonesia itu kenapa gitu. Coba aja panggil si Amang yang kemarin. Gitu. Jadi kita tolong minta bantulah gitu sama orang yang ngerti gitu untuk bantu ngilangin, maksudnya kenapa ini Bang ngikutin saya terus, saya kejadian apes terus. Maksudnya kayak saya punya salah apa saya ngomong sembarangan, apa saya kencing sembarangan di mana, kan kita nggak tahu ya Mas ya. Iya, Kita nggak tahu. Akhirnya kata istri kan, ya udah teleponin aja. Akhirnya telepon tuh. Jadi si Abang yang biasa ngobatin orang lah gitu di situ, datanglah di situ. Ditanyain lagi, emang kemarin itu dari mana sebenarnya? Pertama itu saya dari Lampung, tapi kenapa ini ngikutin saya terus? Iya. Sampai saya cerita lah, ngobrol biasa berdua gitu. Biasa di ruang tamu saya bikinin teh segala macam, kita sama istri dibikinin teh. Kita ngobrol, kenapa ngikutin saya terus? Saya pengen tahu gitu. Kenapa gitu? Apa saya kencing sembarangan? Apa saya gimana salah ngomong? Kita namanya di jalan kadang-kadang sekata-kata gitu Bang. Nah, singkat cerita, udahlah dibaca-bacain sama si Amang itu. Dikasih air lah gitu, saya dikasih air, anak dikasih air, istri dikasih air, ya rumah juga dibacain gitu biar nggak ngikutin. Nah, udah beres dari situ, si Amang izin balik, pamit. Ketika si Amang yang udah balik, saya sempat nganggur dulu kan tuh Bang. Saya juga bingung, di WA nggak dibalas bosnya. Saya nggak tahu kalau saya diberhentiin, saya mau cari kerjaan lain gitu kan. Saya ngambang gitu loh. Iya. Akhirnya selang seminggu, bos telepon lagi. Udah kerja belum? Kata dia. Ya belum bos, saya kan nunggu DO dari bos. Kayak gitu. Ada muatan nih, kata dia. Cuma nariknya deket, Cirebon doang gitu. Alhamdulillah tuh mah, saya narik gak ada halangan lah. Beres narik gitu apa, beberapa trip gak ada halangan. Ya mungkin alhamdulillah gitu ya, kuntilanak yang itu udah gak ngikutin saya lagi. Udah normal tuh, udah normal lah. Gitu maksudnya nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh saya tuh. Udah nggak kejadian serem-serem, alhamdulillah. Udah kempes ban, anak juga udah biasa sehat, udah normal lagi tuh, udah normal lagi kerja saya sampai dapat 4 trip tuh udah normal lah, nggak ada kejadian apa-apa. Nah nih Bang Rega, itu kan tadi orang yang nabrak mobil Abang dari belakang gitu. Kan katanya sebelum nabrak dia ngeliat sosok Kunti ya di belakang. Itu kan yang depan katanya udah nggak bisa bangun lah intinya. Betul. Abang dapat kabar kalau dia maksudnya hidup atau udah meninggal pada waktu Dapat kabar. Oke. Dapat kabar karena kan pihak pengurus kan selalu koordinasi dengan pihak keluarga korban, kayak untuk masalah pengobatan apa. Kita kan namanya ngerasa saya yang punya mobil pun, yang mengendarai mobil pun kan saya tanya, "Bang, ke pengurus saya itu gimana orang yang ketabrak itu keadaannya?" Alhamdulillah orangnya selamat, cuman lukanya parah lah gitu. Jadi harus ya perawatan ekstra lah di rumah sakit dirawat. Tapi sama bos udah diurus lah gitu semua untuk biayanya, apanya. Alhamdulillahnya bos tanggung jawab lah sampai dia tuh keluar dari rumah sakit atau sampai sembuh lah gitu. Iya. Terus kan Abang katanya sempat diinterogasi ya di pihak polisi ya. Betul. Itu posisi Abang salah gak pada waktu itu? Salah. Betul. Karena kan posisi sayanya di bahu jalan. Walaupun bukan di jalannya utamanya kan bahu jalan sini ya. Betul. Jalan utama ya. Abang posisi di sini posisi. Posisi saya nggak ngelewatin garis bahu jalan, tapi kan saya berhenti nggak keadaan darurat. Oh iya. Nggak keadaan darurat, saya berhenti ngopi. Iya. Oh emang banyak sih mobil truk di bahu jalan istirahatnya. Iya. Iya. Nah terus kan Abang bilang tadi setelah ke Abah itu ya, Mamang ya. Iya, saya panggil Amang lah, Amang ya. Ustadz lah gitu, semacam Ustadz lah gitu. Cuman saya manggilnya kan Mang lah, namanya di kampung ya. Iya. Gitu. Itu kan katanya sosok kuntilanak yang ngikutin berarti. Iya, kuntilanak itu. Kuntilanak yang dari Lampung itu. Oke, si Mamang itu ngomong, ini si Kunti suka sama Abang atau emang ada sesuatu yang Abang lakukan? Si Mamang itu ngomong. Jadi berdasarkan si Amang yang saya ngomong sama saya itu, entah saya ngomong sembarangan apa, kencing sembarangan kayak. Soalnya saya ingetnya kencing sembarangan. Kita namanya supir ya. Dari kamar mandi kadang malas di belakang mobil, di pinggir mobil, di mana gitu. Jadi dia ngikutin Abang waktu itu. Abang, mungkin itu tempat tinggal dia kan, kita nggak ngelihat secara kasat mata ya. Kasat mata mungkin tempat tinggal dia kita kotorin apa gimana. Tapi Bang Rega sempat ngimpi, maksudnya kayak di rep-rep gitu atau ke bawah mimpi? Rep-rep saya pernah di rep-rep. Kayak itu mau bangun aja saya udah nggak bisa. Iya. Udah nggak bisa. Di rep-repnya sosok apa?
Apa cuma direp-rep aja? Direp-rep aja. Saya dibilang tidur kayak nggak tidur, dibilang nggak tidur juga kayak nggak tidur gitu. Gimana ya? Kayak udah nggak bisa gerak lah sama sekali nih posisi tiduran itu. Kalau istri sempat ditampakin sama si sosok Kunti itu? Istri nggak pernah. Oh enggak, alhamdulillah. Karena kan saya pulang juga jarang. Iya. Cuman si anak aja tuh ya sampai sakit ya. Iya, anak sampai sakit. Iya, alhamdulillah udah normal lagi bang ya. Alhamdulillah. Ya emang resiko main di jalan sih bang. Iya. Ya kadang-kadang pulang bawa uang, pulang bawa hantu. Iya. Ya sama saya kalau di gunung kadang pulang bawa gituan tuh. Paling ngikut ngapa kali ya? Naksir. Nah, terus nih kan Bang Rega kan agak jauh nih mainnya ya. Antar lintas Sumatera, lintas Jawa pastinya kan. Dan Jabodetabek lah. Nah, selama abang jadi driver mobil trailer tadi ya. Pernah gak sih bang kena begal atau apalah hal-hal yang negatif lah di jalan? Itu di daerah, saya ingat itu, di Pematang Panggang. Daerah mana tuh? Daerah Lampung, masih Lampung Timur. Itu di posisinya saat kejadian itu di dekat timbangan yang nggak kepake. Di dekat jembatan lah, jembatan itu. Dulu dibegalnya gimana tuh? Dibegal, ditodong saya mas. Jadi pakai pisau sama senpi, ditodong. Saya 2 mobil tuh, sama mobil Tangerang juga. Konvoy 2 mobil dari kapal, kita bablas, beraniin diri karena kita ngejar bongkaran nih. Jam berapa itu waktu itu? Kejadiannya itu sekitar jam 1:30 malam. Oh, 1:30. Karena kan sepi banget mas, lintas timur itu sepi. Itu kejadian di situ, dia uang jalan habis, handphone diambil, udah nggak nyisa lah gitu. Itu maksudnya mobil abang nih pepet apa gimana? Jadi nggak, kita dipalangin bambu. Jalanan dipalangin bambu. Dia pakai senter itu, jadi ke kaca kita otomatis kita nggak bisa ngelihat. Langsung dia naik ke atas mobil, kita ditodong, kita berhenti. Wow. Apa aja diambil waktu itu? Duit, uang jalan ya, 5 juta. Handphone, ya sampai ke receh-receh lah, semua nggak ada sisa. Wah gila, resikonya gede banget ya Sob. Terus teman abang yang belakang satu lagi gimana? Sama, mungkin dia bahkan lebih besar mas. Lebih besar keambilnya. Uang jalan sekitar hampir 10 jutaan. Karena kan kalau saya ke Sumatera tuh ngambil uang jalan tuh secukupnya. Itu kayak buat untuk operasional, buat apa. Ntar saya sampai mana lagi, ngambil lagi gitu. Nggak semua langsung saya ambil gitu. Walaupun sama kantor tuh dikirim sekaligus gitu. Karena saya kan resikonya gede banget sih resikonya. Resikonya gede, takut ada apa-apa di jalan gitu. Nah, ini kan pas abang cerita tadi ya. Abang ini bawa truk gede. Trailer panjang gitu kan. Kenapa kok sendirian sih bang? Karena dari kantor ekspedisi nggak nyediain kenaik. Bener-bener nggak nyediain? Nggak nyediain kenaik. Gila ya. Jadi kebanyakan itu yang ikut mobil gede itu ya si supirnya itu yang bayar orang itu. Oh gitu. Ya, jadi kita misalkan ngajak temen nih, kita trip yuk kemana, Pekanbaru apa kemana. Abang yang bayar dia? Saya yang bayar dia. Oh gitu. Nah terus kalau misalkan contoh nih abang ngirim ke daerah Palembang, ditargetin berapa hari? Nggak pernah ditarget. Oh, karena kan muatan kita berat terus mas, paling jalan 40, 30. Ditambah sendirian Ditambah kan? sendirian. Nggak ada supir pengganti kan? Jadi kita ngantuk tidur, capek rehat gitu. Gokil sih. Ban bocor tuh kalau muatan full itu gimana rasanya? Masih bisa kedongkrak lah sendiri, masih bisa. Masih bisa sendiri. Kalau ganti ban masih bisa sendiri. Saya mobil kecil aja kayaknya sampai keringetan banget. Karena kalau udah biasa ya. Karena udah terbiasa kayak kita ngadepin kayak ban kempes, masalah kopel apa yang ringan-ringan lah kalau untuk di mobil. Nah, kan kalau mesin jalur Trans Jawa kan lebih banyak ya rata lah jalannya ya. Pantura kan rata banyaknya bang ya. Paling yang naik turun dikit lah. Kan kalau Trans Sumatera kan emang lebih banyak banyak naik turun. Kalau udah Jambi ke sono. Nah, tapi pernah tuh Bang abang ngalamin rem blong atau rem anginnya tuh gimana gitu? Pernah itu saya kejadian. Gimana tuh? Itu kejadian di daerah Jambi juga. Jambi? Iya, mau masuk Merlung juga itu. Karena kan naik jalan begini nih. Jadi si remnya itu udah nggak ketahan, bukan udah benar-benar nggak bisa ngerem. Saya tarik jumper aja, rem bukan kalau trailer kan 2, 1 rem tangan, 1 rem buntut sebutnya ya. Itu jumper udah saya 2, saya giniin nggak ketahan. Ya disitulah saya sempat nabrak juga tapi nggak parah. Gitu. Nabrak mobil pribadi itu, Avanza. Cuman nggak parah. Ya kembali lagi kan kita ada pengurus, kita koordinasi, kita ceritain kejadian gini, mobil-mobil gini. Langsung cari bengkel terdekat. Kebetulan dari situ nggak jauh ada bengkel. Ada bengkel. Karena gini bang ya, saya kalau lagi di tol ya Trans Jawa ya kan, saya ngeliat kan sopir truk kan banyak sendirian ya, kayak abang ini kan kayak Bang Rega.
ditambah kecepatannya 40 ya, 50 gitu di tol ya. Ngantuk gak sih Bang? Posisi gitu sebenarnya Biasanya apa tuh yang Abang lakukan? ya biasa kita suka dengar musik. Biasalah kalau supir ya dengar musik. Ya emang kita jalannya itu kalau udah 60 itu ban nggak bakal kuat, Bang. Nggak bakalan kuat. Nggak bakal kuat kalau muatan kita berat. Mungkin kalau kayak tronton paket kan enteng. Kalau kita kan muatannya 60, 70 ton gitu. Jadi ban nggak akan kuat. Jadi udah maksimal itu kita lari 40. 40 ya. 50 ya kalau kita nyalip lah. Iya. Pepet, kita salip gitu. Kalau untuk jalan biasa ya kita rata-rata itu 30 40. 30 40. Ntar misalkan udah berapa kilo gitu, berapa puluh kilo, kita kadang-kadang berhenti cek ban. Bete banget itu ya. Panas apa enggak? Karena kan kalau kempes satu kadang-kadang nggak kerasa, kecuali meledak. Iya, door gitu ya. Iya, kadang-kadang nggak kerasa kempes satu. Iya, iya. Nah, ini kan tadi Abang cerita dari tahun 2022 ya, mengalami kejadian horor. Tadi kan Bang Rega bilang mulai bawa mobil 2009. 2010. 9-10, oke. Berarti udah 15 tahunan lah ya. tahunan. Wah, jam terbangnya udah gokil sih. Ini ngalamin kejadian horor, ini aja atau sebelumnya ngalamin juga? Kalau kejadian horor sih suara, apa bayangan sekelibet itu ya udah biasa lah, udah umum biasa, lah. iya. Mungkin supir-supir lintas pun ngerasain semua lah. Iya, Karena kan kita daerahnya itu bener-bener sering ke pelosok gitu. Iya, dan nggak bisa ditebak ya. Nggak bisa ditebak lah gitu. Iya. Beda dengan yang biasa dari kota-kota, daerah rame gitu ya. Bener-bener gokil sih. Terus Abang paling lama itu bawa mobil berapa hari Bang? Paling lama itu saya 10 hari. Kemana itu? Ke Kuala Simpang, Tamiang, Aceh. Oh, Aceh. Aceh, Kuala Simpang, Tamiang. Dari sini soalnya 10 hari. Iya, Gokil. 10 hari. Berapa orang mobil? Saya pas itu kebetulan berdua. Oh, berdua. Iya, ngajak teman tapi yang bisa nyupir trailer juga gitu. Karena kan kalau kita ngajak yang nggak bisa nyupir trailer juga ribet juga aja, gitu iya, ya. Bener-bener. Sekitar 10 hari lah itu. 10 hari 11 hari lah sampai bongkar ya. Sampai kondisi bongkar. Gokil. Pejuang keluarga, mantep banget dah. Dan kalau di belakang tuh kebacaan tuh. Abang pulang, Neng sayang. Iya. Apa ada kata-kata apa tuh Bang? Itu tuh kata-kata ini aja sih Abang sebenarnya. punya kata-kata gak? Kalau saya kata-kata apa nih? Kayak di truk tuh. Hah? Kayak di truk belakang apa bajanya tuh? Iya, ada kayak gambar. Oh iya. Truk Abang ada nggak? Kalau saya nggak ada, cuma nama depan doang sih. Apa tuh Nama anak. Oh, nama anak. Wih, mantap. Oke. Nah, di Bang Rega, kan pengalaman Abang 15 tahun ya. Bisa dibilang, wah udah kawakan lah. Pasti Abang udah banyak lah bawa mobil. Mungkin kayak trailer, tronton, atau apapun itu mungkin udah pernah megang ya. Betul. Paling susah yang pengalaman Abang, bawa mobil apa waktu itu? Kalau yang saya alami sih, saya trailer sih. Karena kalau trailer itu kan kita cara mundurnya itu beda Mas dengan mobil sebadan. Oke. Kayak kita mau ke kiri, setirnya ke kanan. Kita mau ke kanan, setirnya ke kiri. Dan itu pun kan muterinnya harus cepat gitu. Iya. Karena kalau nggak cepet dia nggak jadi si trailer ini. Miring posisinya. Kalau miring ya kita harus ngelurusin lagi si pinggangnya ini. Ngelurusin lagi biar bisa parkir. Untuk mundurnya aja sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau udah terbiasa ya biasa lah. Terbiasa ya. Karena ada buntutnya kan dia. Ada ya? buntutnya. Wah, kayak ular gitu ya. Ular. Gokil sih. Nah, nih Bang Rega, setelah kisah pengalaman yang Abang alami nih selama 15 tahun, punya pesan-pesan nggak Bang buat teman-teman di rumah nih? Ya, Mungkin ada pengendara lain di ini yang lagi nonton. Pokoknya untuk semuanya ya tetap hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan. Karena kan kita driver juga kerja jauh dari keluarga, jarang pulang. Dan untuk kayak pengendara motor, pengendara mobil gitu, tetap hati-hati lah. Jangan nyalip tuh dari kiri atau terlalu dekat. Karena kita mobil panjang tuh blind spot. Iya, banyak blind spotnya. Banyak blind spotnya, terutama yang nggak kelihatan. Terutama kan kayak mobil yang saya bawa kan lumayan tinggi cabinnya. Jadi kalau di bawah tuh ada motor tuh nggak terlalu kelihatan. Intinya sih tetap hati-hati, jaga keselamatan. Iya. Safety lah utama. Safety. Sama jaga jarak aman ya Bang. Jaga jarak aman. Gokil. Oke, mungkin cukup sekian nih Sob, kisah pengalaman yang udah sama Bang Rega ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, begitulah kerja di lapangan ya, atau sebagai driver dan yang lain-lain. Jauh dari keluarga dan banyak resiko. Jadi, buat teman-teman yang kerjanya di pabrik atau yang ya dekat-dekat dari rumah lah, bersyukur karena ya bisa pulang dengan kapan aja gitu setiap hari. Kan kalau kerja di lapangan, kayak Bang Rega ini kayak 6 hari, 5 hari, bahkan 10 hari baru pulang lagi. Dan ditambah ya di jalan kita nggak ada yang tahu ya. Wah, semangat lah intinya para pejuang keluarga. Ya, jadi teringat zaman-zaman jadi gayet dulu kan.
seminggu nggak pulang, kadang 2 minggu nggak pulang, kadang sebulan nggak pulang. Udah kayak Bang Toib. Kalau kata nyokap mah, gue kayak punya anak TNI, emang kenapa nggak pulang-pulang? Ya itulah namanya sebuah pekerjaan. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rega, mau nanya terakhir ya. Abang di jalan nih, di tempat gelap, pernah gak Bang nemuin ada sosok wanita, celananya segini, melambaikan tangan? Itu sering. Sering. Abang berhenti atau lanjut? Lanjut saya. Serius? Saya nggak pernah berhenti tempat itu. Pas namanya kita di jalan, supir ya udah umum lah kejar-kejar, ada cewek-cewek begitu ya. Banyak ya Bang ya? Banyak, tapi saya nggak pernah berhenti. Alhamdulillah saya sayang istri, ingat istri terus. Mantap, luar biasa. Kalau misalkan Abang jalan tiba-tiba ngikutin di belakang, tiba-tiba dia nggak punya kaki, kabur saya. dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337. Itu rumahnya tuh di tengah-tengah hutan tuh, dikelilingi tuh hutan, karet, sawit, sama duren. Saya liatin gini, saya pantengin, saya penasaran, apa ya? Saya perjelas lagi Bang, itu mata nyala langsung Bang, merah banget. Tangan saya begini, gemeteran, saya udah pucet Bang. Waktu saya ditampakin sama yang di hutan penyambutan itu nggak seperti itu soalnya. Ini lebih serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue nih, Aldi, asisten host Badru Caps Lock. Kali ini Bang Badru minta maaf karena belum bisa jadi host ya. Langsung aja kita ke narasumber kita ini. Oke, Kak, kalau boleh tahu siapa namanya Kak? Agustin, panggilannya Agus. Ya. Agustin nih, asalnya dari mana Kak Agustin? Saya dari Jawa, tapi tinggalnya di Jakarta udah lama. Nah, Kak Agustin sekarang mau menceritakan tentang hal yang mana nih? Kejadian waktu di Bengkulu. Jauh ya. Oke, tahan dulu ya Kak. Oke nih Sob, buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja nih kirim ke nomor kita ini. Jangan malu-malu. Langsung aja kita merinding syahdu di Gibah Misteri. Oke nih, Kak, gimana ceritanya bisa diceritakan dari awal? Di tahun 2018, tepat hari Jumat, keluarga dari Bengkulu, saudara saya itu nelpon, minta saya untuk datang ke Bengkulu. Terus saya bilang, saya nggak ada biaya. Terus ya udah beli tiket. Akhirnya dibeliin tiket. Lanjut saya hari Sabtu, bangun pagi, siap-siap mau berangkat, dianterin orang tua saya buat ke Bandara Soekarno-Hatta. Jam 8 pagi saya dari Bandara Soekarno-Hatta sampai di Bengkulu jam 9 pagi juga. Terus saya nungguin saudara saya dijemput jam 12 siang. Kita makan-makan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, jalan-jalan dulu. Karena saudara saya ini travel kebetulan. Setelah itu saya jalan-jalan sampai jam 3 saya diantar ke Bengkulu. Emang perjalanan cukup jauh ya Bang. Dari kota ke bandara itu 4 jam. Tapi dari kota ke hutan itu 6 jaman. Saya udah jalan-jalan sampai malam pas habis maghrib kita sholat dulu lah saudara-saudara saya. Selesai sholat lanjut perjalanan lagi. Jalan-jalan sampai pas masukin daerah kampung, pelosok. Sampai situ saudara saya bilang, "Dok, jangan tengok kanan kiri." Emang ada apa? Udah jangan tengok, takutnya kamu kaget. Oh ya udah.
Jalan, kayak mobil, travel. Tiba-tiba saya penasaran nih bang. Ada apa sih sebenarnya? Saya nengok ke kanan. Astagfirullahaladzim, saya diem dulu. Terus kata saudara saya, kenapa? Enggak apa-apa. Terus saya nengok lagi sebelah kiri. Astagfirullahaladzim, ini apa dalam hati saya ya? Kok gini banget gitu. Terus saudara saya nanya, kamu ngeliat? Iya mbak, aku ngeliat. Ini apa sih sebenarnya gitu. Ya udah, kamu gak usah ngeliat, tapi aku udah ngeliat. Ya udah, ini namanya penyambutan. Jadi aku di sana disambut sama penampakan. Itu penampakannya pocong. Kaget saya kan. Terus gimana? Ya udah, nanti kata saudara saya bilang gini. Nanti selama di tempat Bude, kalau ada apa-apa udah diemin aja ya, jangan ditanggepin. Ya udah, saya sampai sana. Itu rumahnya tuh di tengah-tengah hutan tuh, dikelilingi tuh hutan, karet, sawit, sama duren. Jadi di situ tuh tinggal sama Pade, Bude sama saya doang, bertiga. Kamarnya itu ada tiga ruangan kamar. Kamar Bude saya, sama kamar Pade saya, misah. Nah itu posisi rumah gini. Ini gede, ini kamar, ke dalam lagi tuh dapur, ke belakangnya lagi tuh kamar mandi. Nah terus sebelah sini nih dapur kosong, dapur yang udah lama nggak dipakai. Nah sebelah sini lagi baru kamar Pade saya. Sampai sana saya udah disambut sama saudara semua nih, udah rame banget, udah pada rame, udah tuh aman. Saya cerita dong, ini tadi si Agus katanya, ini ada penampakan ngelihat. Emang nggak dikasih tahu kalau nggak boleh ngelihat, tapi anaknya nekat. Saya nekat, penasaran kan, emang ditampakin apa? Saudara saya nanya, aku bilang pocong mbak, aku bilang gitu. Astagfirullahaladzim, tapi kok nggak apa-apa kan? Enggak, cuma badan saya dingin, tiba-tiba gemeteran. Sampai saya dikasih minum, baca-bacain doa, takutnya sawan gitu kan. Udah gitu, ya udah, jangan, pokoknya di sini peraturannya nggak boleh keluar malam, nggak boleh mandi malam. Oh ya udah, namanya saya orang yang penasaran, kalau saya dilarang-larang tuh saya penasaran bang, juga penasaran saya ada. Ya udah ngobrol. Jam 10 malam nih bang, itu di sana ada gempa kecil. Lini. Iya Lini. Lagi saya mau tidur, gini. Saya nanya, Bude, kok goyang-goyang kenapa? Oh nggak apa-apa Ndo, ini mah udah biasa di sini. Lini katanya gitu kan. Oh ya udah, saya aman tuh. Udah saya tiduran, tiba-tiba dia, gitu bang. Saya diem dulu kan. Oh dia ngedehem. Udah saya diem dulu. Terus saya mau tidur lagi. Lebih kencang dehemannya. Saya kira Pade saya panggil. Ada yang ngedehem. Gak ada suara, saya keluar kamar. Gak ada kok, pada tidur. Udah saya balik lagi. Ngedehem lagi 3 kali. Gak beres dalam hati saya. Astagfirullahaladzim. Saya langsung ngubungin orang rumah. Kata orang tua saya, udah nyampe belum Gus? Udah nyampe, tapi di sini Agus malah disambut sama penampakan, sama gempa, aku bilang gitu kan. Udah pulang aja kalau gitu. Enggak lah kan baru sampai, saya bilang gitu kan. Oh ya udah kalau emang kayak gitu, hati-hati aja ya baca-baca doa. Iya, saya bilang. Udah pas baca-baca doa udah, saya tiduran, ya tidur. Nah, saya ngalamin jam 2. Jam 2 itu di kelambu kayak ada yang gresek. Apaan nih? Saya nengok. Itu kayak ular, Bang. Kayak ular, tapi pas saya panggil saudara saya itu nggak ada ularnya. Udahlah saya tidurin, saya ke bantal. Anehnya kalau di sana tuh malam lebih lama, malamnya panjang. Jadi nggak mau pagi-pagi itu perasaan saya. Cepetan pagi, saya bilang gitu kan. Kok nggak pagi-pagi, saya nengok lagi, baru jam 3. Terus jam 3, bude saya bangun buat sholat, tahajud gitu lah. Sholat nggak Dok? Nanti saya sholat, saya bilang gitu kan. Oh yaudah kalau gitu, bude sholat dulu ya. Kayaknya nggak enak ini, perasaan nih tempat tidur kayaknya. Kayak saya tidur bukan sendiri Bang. Kayak tidur sama 2 orang deh. Ini apa ini, kok kayak sempit banget, padahal tempatnya gede. Kok kasur kayak sempit, saya bilang. Mau nengok nih, nengok ke arah kayu sebelah sana ya. Tapi takut sendiri bawaannya.
Udah deg. Ini apa ini ya? Udah saya ngintip tuh dari bantal. Itulah ada yang tidur sama saya bang. Tapi cowok tinggi gede. Ah nggak beres ini. Ini baru hari pertama. Udah saya udah ditampakin kayak gini. Udah diem dulu. Akhirnya saya tidurin lagi. Nggak bisa tidur juga. Ikut bangun saya ke kamar bude saya. Jadi bude saya lagi baca Al-Quran. Ya udah saya ngikut. Saya ngeliat gini. Itu sampai saya nggak tidur bang. Itu yang sosok hitam gede tadi hilang begitu aja? Hilang. Pas saya udah kabur dari kamar. Nah saya cerita. Bude, di kamar itu kok ada tinggi hitam siapa? Gue bilang, kamu ditemenin dok? Iya. Waduh katanya. Ibaratnya tuh kata bude saya nih, saya wangi. Jadi demen gitu penampakan sama saya gitu. Pada pengen kenal, pengen ngikutin gitu kan. Aduh serem banget sih gue bilang. Udah nggak apa-apa katanya. Jangan pulang ya, kan baru kamu masa baru datang pulang lagi. Oh ya udah. Udah jam 5. Udah saya mau bude saya, bude tidur bareng. Saya tidur bareng. Udah aman nih bang, aman. Udah sampai pagi nih udah aman. Saya kegiatannya ya gitulah, bantu bude saya belajar masak gitu segala macam gitulah. Terus pokoknya saya masih aman lah bang gitu. Saya pikir cuma oh semoga ini untuk ini doang gitu, untuk sekali doang, nggak akan ada lagi gitu terusnya. Udah pas udah dari Minggu aman, Senin masih aman bang, Selasanya ada lagi. Selasa itu saya lagi nonton TV bang. Bude saya tuh lagi pergi bentar sama padi saya nonton TV. Itu sekitaran jam 3 sore. Nggak lama bude saya pulang. Habis belanja kali ya, saya kurang tahu juga. Nonton TV, terus bude saya ke kamar. Saya nonton TV, anteng. Tiba-tiba ada kerincing gitu kan. Saya nengok. Apaan sih? Oh nggak ada apa-apa. Terus saya nonton lagi, anteng. Kerincing. Itu 3 kali. Saya nanya ke bude saya. Bude denger nggak tadi suara apa? Dengar katanya gitu. Bude saya dengar emang. Itu suara apa bude? Saya bilang. Emang kenapa? Digangguin aku lagi nonton TV. Ya udah nggak apa-apa, bilang aja jangan ganggu ya. Dunianya udah beda gitu. Oh ya udah. Saya nonton, lagi nonton enak. Tiba-tiba TV mati sendiri. Itu masih sore bang, 3:30. Ih kok mati TV? Saya nyalain lagi nyala. Oh begini saya dah. Nggak beres nih, saya udah dingin tuh. Aduh, mau gimana ini ya? Yaudah, saya kuat-kuatin di situ. Udah sampai malam tuh kan saya mau main kan, sama bude saya dilarang. Bude, mau keluar boleh nggak? Udah Ndok, sini aja katanya. Jangan kemana-mana kamu. Oh ya udah. Saya tiduran lagi, perasaan gak enak banget. Kenapa ini? Pokoknya jangan mandi malam. Ya enggak, saya emang nggak mandi malam di situ. Saya anteng-anteng di kamar, tuh ada gempa lagi, lini lagi bang. Dok, baca doa, istighfar ya. Oh yaudah baca doa saya. Ya ampun, kok kayak kenceng ini lininya ya. Udah berakhir, lini udah kelar. Pas jam 11 malam bang, itu ada yang gerusuk di belakang kebun. Apa ya gerusuk ya? Saya mau samperin, kata bude saya jangan keluar gitu. Ya udah saya nggak keluar, saya diemin dulu. Kebunnya itu berada di dekat kamar, belakang, jadi belakang kamar itu kebun. Ini kamar, sebelah sini nih, itu udah kebun. Kebun apa itu? Kebun kayak singkong, terus ada pohon mangga lah, pohon duren lah gitu lah bang. Nah udah begini udah, astagfirullahaladzim, saya bilang saya doa terus-terusan ya kan. Udah ini nggak beres ini, udah. Tapi saya harus beraniin diri kan, jadi saya jangan takut gitu kan. Saya ngomong, untuk penghuni sini, saya pendatang baru, mohon jangan ganggu saya. Saya di sini pengen liburan, saya pengen tenang, saya bilang gitu kan. Kita dunia udah masing-masing, jangan saling mengganggu ya, saya bilang gitu kan. Udah tuh, nggak ada apa-apa lagi. Nah saya mau ke dapur, aus kan, saya ambil minum. Itu saya benar-benar lihat bang, cewek lagi duduk. Saya benar-benar lihat, astagfirullahaladzim. Itu untung, mukanya nggak hancur bang. Kalau hancur mungkin saya lari ya. Ini nggak, mukanya nggak hancur.
Astagfirullahaladzim, saya begini aja. Kenapa sih harus ada gangguan? Kenapa saya yang diganggu gitu kan? Saya minum begini. Gemeter saya kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Sambil nyebutin doa aja begini, gini. Saya taruh lagi. Saya balik ke Bude. Bude, lihat di dapur yuk, Ada apa? Nggak ada apa-apa. Nggak, ayo lihat di dapur. Saya tarik Bude saya. Nggak ada bang. Nggak ada apa-apa Kondo. Tadi duduk di sini, saya bilang gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa. Ah, ya udahlah, bilang gitu. Aku kalau kayak gini mah mendingan di rumah Mbak aja yang satunya lagi, saya bilang gitu kan. Ya udah, jangan ini, nggak apa-apa, dia nggak galak kok, nggak bakal nakutin kamu terus-terusan. Tapi kalau kayak gini gimana? Aku bilang gitu kan, aku niatnya mau liburan, aku bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Bude saya nawarin, mau tidur sama Bude apa sendiri? Sendiri aja, saya harus berani. Dah, saya tidur. Udah tuh, pas pagi saya bangun jam 7. Udah saya aktivitas biasa aja gitu. Terus saya kan ditelepon sama anak Bude saya. Dok, Reneo, sini gitu katanya kan. Kita mancing. Oh ya udah, saya izin. Bude ya, diajak mancing. Jangan sama Mbak Dwi gitu kan. Oh ya udah Ndo, mancing sana katanya. Minjem motor ya, aku bilang gitu kan. Oh ya pakai. Udah, saya pakai motor. Udah tuh 25 menit saya nyampe lah ke rumahnya anaknya Bude saya itu. Udah saya salim, saya dipeluk ya kan karena kangen katanya. Ya udah pas itu, ayo mancing kata suaminya. Mancing dia punya empang tuh bang. Pas itu, kenapa kok diem aja? Saya cerita, di tempat Bude kok serem banget ya mbak. Emang kenapa? Datang, saya ditampakin pocong katanya. Iya, udah biasa katanya. Oh udah biasa sih mbak. Jadi emang nggak takut? Enggak lah, asal nggak ganggu katanya. Tapi ini aku diganggu mbak, soalnya diganggu terus-terusan. Saya bilang gitu kan. Ya udah nggak apa, yuk kita mancing aja dulu. Saya ngomong, mbak nginep sini boleh nggak? Bilang dulu sama Bude boleh nggak? Nah takutnya nggak boleh. Oh ya udah, saya main di situ. Akhirnya saya lupa bilang tuh bang ke Bude saya. Saya kalau nginep di situ aman bang, nggak ada apa-apa. Udah nggak ada kejadian apa-apa. Saya sampai makan di situ, mandi lah apalah. Udah saya udah biasa aja. Terus saya disuruh pulang besoknya. Do balik sini temenin Bude nggak ada teman gitu. Oh yaudah iya nanti aku pulang ke sana, aku bilang. Pas saya diminta pulang ke tempat Bude saya, ya udah saya pulang. Saya pulang pagi itu, dah masih aman tuh bang, masih aman. Saya masih naik pohon jambu lah, saya masih makanin jambu klutuk kan. Udah makanin udah gitu udah. Mandi siang masih aman sampai sore aman. Nah pas malam Jumatnya itu, saya mau mandi, tapi nggak boleh mandi saya bang. Do mau ngapain? Mau mandi. Ini udah malam, wis wengi. Udah malam, udah jam 8. Nggak apa-apa lah, emang ada apa sih? Udah jangan mandi katanya gitu. Enggak, saya mau mandi. Nah saya nekat. Ambil handuk, saya kamar mandi. Saya muter tuh, ke belakang bang. Pintu kamar mandi. Saya mandi, anteng, jebur. Saya mandi. Ke sabun dah, mau sampoan nih bang, pas sampoan. Pas saya mau siram nih, ini posisi gayung di sini tadinya, ya sini di bak itulah, di atas bak. Pas saya mau cari itu gayung udah nggak ada di bak lagi, di atas bak nggak ada. Saya sampai cari ke air nggak ada nih. Ini kenapa ya? Kok tiba-tiba di mana ini gayung? Saya nyari. Nah terus pas saya tuin lagi, tiba-tiba gayung ada lagi di sini, di dekat saya lagi. Nah, saya buru saya mandi. Saya gini muka saya. Pas udah saya gini-giniin, saya lihat itu kan rumah kalau di kampung kan pakai seng. Jadi nggak tembok, nggak kayu, seng, setengah seng. Jadi setengah badan seng. Nah di belakangnya itu ada pohon pisang, belakang lagi pohon mangga, sini pohon duren sebelahnya. Udah pas saya gini, saya nengok. Astagfirullahaladzim bang, itu dia begini bang, diam aja. Saya liatin gini, saya pantengin, saya penasaran, apa ya? Saya perjelas lagi bang, itu mata nyala langsung bang, merah banget. Saya diem, saya bingung nih mau ngapain nih, takutnya tuh
dia lompat ke saya. Jadi depan gini takutnya ya, saya alami takut. Cek langsung, ya Allah ini gimana ini? Saya diem kayak patung. Kayak dihipnotis aja sama dia. Tek gitu aja, suruh diem aja. Saya ngeliatin, saya jadi kayak main tatap-tatapan sama dia. Lama-lama mukanya nyeremin bang. Gimana sih ini matanya nggak ada, bolong gitu kan. Wah nggak beres nih. Langsung saya balik. Pas ngedenger suara bude saya ngetok pintu kamar mandi. Dok, cepetan mandinya. Buru-buru saya langsung kabur bang. Tarik anduk, pakai anduk, kabur saya langsung. Pas kabur, saya meluk bude saya bang. Kenapa katanya? Itu kamar mandi bilang gitu kan dibilang jangan mandi malam-malam katanya. Nangis saya bang di situ. Gimana nggak nangis? Saya benar-benar saya nggak tuh hancur bang. Jadi mata itu coplok gitu. Terus belatung keluar dari mata gitu kan. Udah gitu. Nangis saya meluk bude mau pulang saya bilang gitu. Udah nggak usah pulang katanya. Saya takut bude kalau kayak gini caranya. Udah nggak apa-apa, ayo sholat bareng-bareng. Mau sholat pun saya nggak bakal mau kalau kayak gini caranya bude. Saya takut, saya mau pulang. Udah nggak usah pulang ya katanya. Saya ditenangin. Ya udah, saya ganti baju. Pas udah ganti baju bang, udah saya di ruang tamu tuh bang. Diem saya. Kenapa katanya? Nggak tahu, nggak bisa ngomong bude. Tangan saya begini, gemeteran. Saya udah pucet bang. Waktu saya ditampakin sama yang di hutan penyambutan itu nggak seperti itu soalnya. Ini lebih serem. Saya gini aja. Itu kenapa kamu katanya? Bude, ade, ini serem banget di sini. Ya mau gimana katanya? Kita kan punya tempat tinggal di sini doang katanya. Tapi saya takut bude, bilang gitu kan. Sambil nangis saya bang, jujur saya nangis. Yaudah nggak usah nangis, ditenangin saya kan. Begitu udah tuh, saya udah diem. Makan tuh saya keingetnya ya itu. Jadi kayak ngeliat nasi tuh ngeliat kayak jatung gitu bang. Aduh, mau makan tuh geli jadinya gimana sih? Nggak pengen lah gitu lah. Udahlah, saya stop. Saya nggak makan 3 hari bang. Saya kayak orang puasa aja lah, nggak mau makan mie, nggak mau makan nasi karena ingat kejadian itu. Saya coba tuh buat ngelupain itu. Saya tidur ya. Dia datang lewat mimpi saya gitu. Siapa tuh? Pocong itu yang saya lihat di pohon pisang kamar mandi itu. Di dalam mimpi saya itu nggak ada omongan apa-apa bang. Cuma bikin saya ketakutan. Udah, saya bangun pas di jam 1 malam. Bude saya siap-siap mau sholat tahajud sih ya. Udah. Di situ saya begadang bang, tiap malam bang. Karena mau tidur pun takut. Jadi begadang, lari saya dari kamar ke ruang depan, duduk di situ saya. Dok kamu ngapain katanya? Enggak lah, saya mau tidur sini aja lah bude lah, saya takut gitu kan. Oh ya udah katanya, ntar bude temenin ya. Iya. Bude saya habis selesai tahajud, terus tadarusannya baca-baca Al-Quran, sampai saya ya udah tidur sini ya, di ngomong-ngomong gitu kan. Saya kan kesayangan bude saya kan, di ngomong-ngomong saya. Kan sholat subuh dia kan, sholat subuh saya bangun lagi. Ayo mau sholat enggak? Kebetulan saya lagi ini datang bulan tuh. Enggak bude, lagi datang bulan. Oh pantesan katanya gitu. Kamu datang bulan lagi tongolin terus-terusan dimunculin katanya. Oh yaudah bilang gitu kan. Udah jam 5 dia selesai sholat subuh, udah selesai. Itu pagi saya ngantuk. Saya mau tidur bude, saya ngantuk banget. Tapi males tidur, jadi saya nggak mau tidur bang. Bawaannya karena takut gitu loh. Udah tuh biasa kegiatan saya. Yundo ikut yuk katanya, Gus ikut yuk katanya. Kemana? Ke belakang, ituin karet, nyabit karet, tak ajarin kata gitu kan ya. Oh yaudah ayo, saya diajarin tuh. Ini gini Yundo katanya kan. Jam-jam 8:30-9 dah, terus saya berangkat. Ini Yundo katanya cara-caranya katanya. Nah di situ tuh pohon karet. Kalau sawit sebelah sana lagi bang, sawit sana, terus duren sebelah sana. Pokoknya jaraknya jauh-jauh lah, itu pohonan semuanya. Udah langsung saya diajarin nyabit karet gitu kan, getah-getah karet gitu kan bang.
Terus kata bude saya, ya udah kamu mau nggak tinggal di sini Indo, nerusin usaha, katanya gitu. Ah nggak mau ah, saya bilang gitu kan. Terus saya mati berdiri di sini, bude bilang nggak apa-apa kok. Siapa tahu kalau kamu udah lama netep di sini, dia nggak bakal ganggu, katanya gitu. Oh gitu, ya udah. Mau kan Dok? Lihat nanti izin sama orang tua, saya bilang gitu bang. Udah tuh di situ udah aman bang. Pokoknya itu kan di hari Rabu tuh saya udah nyabit karet, udah aman, paginya aman, siang masih, pokoknya masih berjalan biasa aja, tanpa gangguan apapun. Nah, pas di Kamis malam Jumat itu, saya mau main. Bude, aku main ya. Nah, Dok jangan, nih malam. Nggak apa-apa lah, aku mau main. Bilang gitu. Kamu kok nekat, katanya. Nggak apa-apa lah, aku nekat, gitu kan. Saya jam 8 tuh keluar bang, jam motor bude. Nekat nih saya, bener bete. Saya pergi dong ke rumah anak bude saya. Pas pertengahan, belum nyampe rumah anak bude saya loh bang. Masih pertengahan jalan, ada hutan karet ya bang. Tiba-tiba motor saya mati. Kenapa nih? Ya kan? Saya gas, saya starter. Gak mau nyala-nyala bang. Saya starter terusan, gak mau nyala-nyala terus-terusan. Saya engkol nggak mau bang. Sampai businya Supra kan itu gampang nih, copot doang ya. Saya goprak-gaprik motor, kok perasaan gak enak nih, merinding nih sini nih, udah merinding aja. Tengok ke atas. Ada spion kan bang, kalau motor tuh. Saya lihat di spion. Saya puter spion, kan bisa kan diputer. Astagfirullahaladzim, kan pohon rindang bang. Yang pohon begini kan banyak kan di Bengkulu gitu. Astagfirullahaladzim. Itu tepat atas congcang kaki. Itu kuntilanak bang. Udah langsung diem dah bang, langsung kayak orang patung gimana sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah kok gini amat ya. Saya balikin dah. Saya masih nyoba itu motor. Gak bisa juga bang. Ini kenapa ini ya? Saya mau nangis, saya nahan bang. Karena takut malu bang, lihat orang kan. Begitu ya Allah ini kenapa ini. Tiba-tiba ada bapak-bapak dari belakang. Bawa motor. Dok motornya kenapa? Katanya. Mati pak. Tiba-tiba. Nah, coba nyalain katanya. Gak bisa udah dicoba. Ya udah coba nyalain lagi dok. Katanya. Saya nyalain. Saya starter. Nyala pak bilang. Iya dok di sini daerah serem. Kamu tuh dari tadi udah diikutin katanya. Motor saya total di belakang itu. Di belakang itu udah ada yang nahan. Tuh motor kamu udah ditahan katanya. Sama tinggi gede katanya. Tinggi gede. Iya. Itu udah berarti yang ada di rumah bude saya dong bang, tinggi gede. Ini kenapa ya, bilang gitu kan ya. Bapak itu ngomong sama saya, Dok kamu wangi, jadi dia demen ngikutin kamu katanya. Astagfirullahaladzim, saya bilang, Pak jangan duluan Pak, saya mau bareng Pak, bareng. Ya udah ayo kamu duluan, gitu. Tak anterin sampai rumah mana kamu, mau ke rumah Mbak Dwi, saya bilang gitu kan. Oh yaudah tak anterin. Itu nyala bang motor, langsung saya ngebut aja. Kaget saya langsung, itu motor nggak saya standarin bang, gabruk jatuh tuh motor. Saya ngetok-ngetok pintu, saya nangis langsung di situ. Kamu kenapa? Itu Agus ditampakin itu kuntilanak gitu kan, kuntilanak itu di pohon rindang gitu. Ya udah, ini siapa sih ngikutin sebenarnya mbak, ini ada apa sih sebenarnya kampung ini? Saya bilang gitu kan ya. Ini emang kampungnya serem dari dulu katanya gitu. Tapi emang yang pendatang itu emang pasti tampakin bang. Tapi kalau yang udah netep, kalau udah ngeliat tuh udah biasa aja bang. Cuman kalau yang pendatang doang ditampakin. Yaudah kamu tidur sini aja, tidur katanya. Ya udah nyampe, suruh makan saya. Emang tuh awal nggak apa-apa bang, nggak apa-apa biasa. Saya tidur jam 12 malam, tuh masih yang nggak pernah. Nah, saya jam 1 mau ke toilet, buang air kecil. Kan lampu dapur tuh mati kan. Nyalain aja Dok katanya. Pada belum tidur nih bang, nyalain aja lampunya. Saya nyalain mau kamar mandi. Itu saya kan kamar mandi kan, kalau di kampung gede-gede ya bang kamar mandinya, baknya gede banget gitu. Nah terus itu tuh bukan tembok, kayu, balok gitu. Saya lagi buang air kecil, ada yang ngedehemin saya, gitu kan. Sekali, udah saya diemin. Paling ini orang dari belakang kali ya, tapi mikir di belakang kan hutan juga, ada pohon kedong tinggi,
terus ada karet. Nggak beres, udah ngedemin sampai 3 kali. Saya lihat kayak ada yang jalan, tapi saya nggak tahu yang jalan itu apa. Cepet bang jalannya. Saya ngeliat begini, apaan sih? Udah, saya buru-buru keluar, saya cerita ke Mbak Dwi saya ini. Kenapa Ndo katanya? Itu tadi Agus buang air kecil. Ada yang amin Agus 3 kali. Pertama sekali, sampai 3 kali. Oh ya udah nggak apa-apa, udah kamu sini aja tenang katanya. Udah tidur depan aja yuk. Tidur tuh rame-rame bang. Saya, Mbak Dwi sama suaminya tidur di situ bareng. Udah 3, udah kenakinya. Akhirnya pindah ke sofa, ke ruang depan buat mantau ya. Saya masih aman tuh di situ, aman. Saya ngobrol sama Mbak Dwi saya, anak bude saya. Tadi Agus kesini, ada kejadian. Apa katanya? Pas di pohon rindang, Agus Putra Spion itu kuntilanak. Tiba-tiba di situ lagi uncang-uncang kaki. Bilang gitu kan. Untung ada bapak-bapak lewat. Tahu-tahu bapak-bapak itu orang bisa. Tuh. Bapak-bapak itu orang bisa yang bisa ngelihat kalau saya itu emang udah diikutin dari arah tempat bude saya sama yang tinggi gede itu. Saya cerita itu semua. Iya, terus ada tinggi gede juga itu siapa ya bang? Itu suka sama kamu katanya. Suka sama saya. Masa suka sama saya? Saya bilang gitu kan. Kata bapak itu aku wangi. Jadi makhluk astral suka katanya ngikut-ngikutin. Ya udah ntar kita besok-besok orang pintar katanya gitu kan. Saya tidur nih, udah tidur. Aman bang, sampai pagi. Berangkatlah orang pintar ke Blok D. Jauh lagi tuh. Setengah jam lagi tuh perjalanan. Jalan, lewatin hutan-hutan masih aman, bagus. Sampai sana diceritain dari awal saya datang bang. Iya, totonya itu makhluk demen sama saya, kata wangi katanya saya. Jadi saya dibilangnya tuh bisa buat ngeliat-ngeliat seperti itu katanya. Jangan dihilangin katanya. Saya mau ilangin bang, saya nggak mau ngeliat gitu-gituan. Nggak apa-apa katanya gitu kan. Pokoknya udah katanya itu rezeki kamu katanya gitu ngeliat gituan. Masa iya rezeki ngeliat setan ngerjaki, saya bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa katanya. Ya udah saya pulang tuh. Pulang sekitaran jam 12-an ya. Jam 12 siang dari Blok D. Setengah jam dong. Baru saya ke tempat bude saya langsung dianterin. Udah. Terus ke motor 2. Ya, saya sendiri. Terus kalau suaminya sama istrinya kan, Mbak Dwi ini kan. Udah. Saya masih aman tuh. Ngobrol-ngobrol nih kita nih, ngobrol aja. Kenapa Ndok? Bilang nggak mau kesini katanya. Aku mau nginep ya di tempat anaknya pertama bude, boleh nggak? Saya bilang gitu kan. Ya udah kalau mau nginep aja nggak apa-apa katanya gitu kan. Kan gak enak bude punya anak banyak, masa aku nginepnya di tempat bude terus? Saya bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Paling besok kali mau di sini dulu semalam, saya bilang gitu. Oh ya udah katanya. Udah aman tuh bang. Udah kayaknya udah enak, udah plong deh. Plong. Masih santai, masih ngobrol-ngobrol gitulah. Ngobrol-ngobrol tentang gimana orang tua saya kabarnya, atau gimana sih namanya canda-canda ngobrol-ngobrol biasa gitu. Pas malam-malam pokoknya jam 8-an tuh masih biasa lah. Jam 9 masih biasa, saya masih nonton TV. Jam 11 saya tidur. Bude mau tidur. Berani sendiri. Insya Allah berani, saya bilang. Ya udah, saya tidur. Sekitar jam 1, pas setengah 2 gitu bang, saya bangun. Ada yang mandi, jebar jebur. Saya keluar. Siapa yang mandi tengah malam? Kamar mandi, saya beraniin diri bang, pokoknya lah. Saya keluar ke belakang kamar mandi, kosong, nggak ada orang. Saya balik lagi, jebar jebur. Bude, udah tidur? Apa Ndo mau tahajud katanya? Ada suara mandi denger nggak? Saya bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, kamu tidur aja katanya. Tidur, tapi nggak bisa tidur karena jebar-jebur mulu. Udah saya datangin aja kan. Saya ngomong tuh bang, tolong ya jangan ganggu. Ini kita udah masing-masing. Pas saya baru melangkah lagi masuk kamar, gue kenceng, jebur. Kayak yang mandi itu 2 orang. Jebur, suara itu udah berasa banget dah. Jebur ya. Aduh,
Terus udah begini aja saya, udah duduk saya di ruang tamu, diem saya. Kenapa ya kayak gini, saya mikir kan. Terus bude saya keluar dari kamar. Kenapa dong nggak tidur katanya. Gimana bisa tidur bude, orang takut kayak gini, bilang gitu kan. Nggak apa-apa tidur aja katanya, nggak ganggu kok. Bude mau ngapain? Mau ambil wudhu. Berani bude? Ya berani kan ini rumah bude katanya. Udah pas bude ngambil wudhu, sholat tahajud kan bude di kamar. Saya lagi duduk tuh di ruang tamu. Ruang tamu itu kalau ke arah kamar tuh kelihatan bang, deket. Bude lagi sholat, selesai sholat bude duduk sama saya, duduk. Saya ngeliat di kamar, lewat. Apaan sih? Saya bilang kan ya. Udah, saya biasa lagi. Tiba-tiba bayangan itu udah lagi. Bayangan itu nggak lewat dia netep di kamar saya. Penasaran saya kan. Astagfirullahaladzim, tuh lagi tinggi gede. Saya nggak tahu tuh tinggi gede apa, tapi pokoknya tinggi gede. Saya lihat. Astagfirullahaladzim. Terus kata bude, kenapa Ndok? Di kamar ada bayangan. Bude ngeliat nggak? Enggak, bude nggak ngeliat katanya. Nggak mungkin dong, saya doang yang ngeliat. Ya kan, kalau bude saya nggak ngeliat. Lama-lama nih, dia nampakin itu tuh cewek. Yang tinggi gede tuh cewek. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Dok, kagetin saya. Kenapa? Itu di cewek siapa? Saya bilang gitu kan ya. Gak ada katanya. Ada bude, itu di cewek ada siapa? Aku bilang gitu kan. Di kamar aku tuh ada siapa? Saya bilang. Gak ada dong, gak ada siapa-siapa katanya. Gak mungkin gak ada, saya bilang gitu kan. Bukan apa-apaan dok. Aku gak mau tidur. Saya bilang gitu bang. Yaudah kamu tidur sama bude aja. Gak, mending begadang kalau kayak gini caranya. Itu kayak manggil. Bude, aku dituin, dipanggil. Udah gak usah nyamperin. Lambaian tangannya itu loh bang. Bude, itu gimana? Bilang, ini tangan pasti udah gemeteran. Udah pucet. Takutnya kesurupan bang. Kesurupan dia gitu. Tuh sosok itu. Terus gimana ini bude? Aku bilang gitu kan. Udah sama bude saya dibacain Al-Quran. Hilang-hilang subuh bang. Ajan subuh. Allahu Akbar. Hilang dia langsung. Di situ saya sempat sakit bang, karena dapat teror ya. Itu berarti udah teror ya buat saya ya. Udah panas tinggi iya, malam panas dingin, terus gemeteran, pucet, gak jelas. Kata Bude Pade ngomong gini, besok si Agus dibawa aja ke rumah yang di sana Mbak Yani katanya kan. Itu mah deket emang rumahnya kan ya. Oh ya udah katanya. Pas pagi tuh ya, saya berangkat tuh dianterin sama Bude Pade saya ke rumah Mbak Yani. Deket sih jaraknya, cuma 15 menit doang lah gitu. Nyampe situ, saya nggak ngobrol tuh bang, karena saya sakit. Saya oke coba begini aja, kayak orang kedinginan. Terus udah saya sakit, boleh cerita. Nih lo Yan katanya, si Agus selama di sini ditampakin katanya. Emang apa aja yang ditampakin? Udah saya ceritalah. Baru datang pocong, terus pas tengah malamnya mata merah nyala katanya. Diceritain semua itu yang saya lihat. Oh ya udah, dibacain doa nih. Kan di Bengkulu itu LDI bang. Apa itu? Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Oh iya. Nah, jadi agamanya ketat. Oke. Di situ. Udah gitu akhirnya baca-bacain doa. Sawan katanya saya tuh. Kata siapa tuh? Kata suaminya yang anak pertama. Ini sawan katanya, gara-gara penampakan yang malam Jumat saya mandi, pocong itu. Ini sawan, katanya gitu kan. Emang kamu waktu itu ngeliat apa? Yang paling serem apa? Ya, saya bisa cerita. Agus ngeliat ini, pocong tapi matanya copot gitu, ada belatung-belatungnya gitu. Ya udah, kamu tidur sini aja, katanya. Jangan tidur di tempat bude dulu, katanya gitu kan ya. Soalnya emang serem di situ daerahnya. Rupanya emang pada tahu bang, kalau di situ serem gitu. Tapi nggak ada yang mau ngasih tahu saya. Takutnya tuh saya takut gitu loh bang. Takutnya gimana gitu, kepikiran gimana gitu loh bang. Ya udah gini aja, si Agus di sini aja dulu ya katanya. Di tempat ini dulu katanya. Jangan di kamu dulu itu mbak katanya gitu kan. Oh ya udah katanya. Udah tuh saya di situ diajiin tuh bang. Situ kan sholatnya iya, ngajinya iya kan. Saya di kamar. Untungnya sih kalau di kamar saudara saya ini nih yang anak pertama ini aman bang, nggak ada apa-apa. Saya nginep sampai di situ 3 hari bang.
Saya udah tenang tuh di situ bang, udah aman, udah sembuh. Saya balik lagi ke rumah bude saya. Pagi nih saya datang nih, kan di sana kan kalau jam-jam 5:30 kabut ya, masih ketutup kabut. Saya nggak jalan dulu. Jam 9 saya ke rumah bude saya dianterin. Ini sawan loh katanya gitu. Udah makanya tungguin, jangan ditinggal-tinggal kata gitu kan. Oh iya katanya gitu kan. Pulang tuh kan, saudara saya ini pada pulang ke rumah masing-masing. Terus saya udah aman. Saya ngerasa masih aman dah pokoknya, udah gak ada gangguan nih. Alhamdulillah udah gak ada gangguan, kata saya gitu kan. Saya udah tidur-tiduran, tidur siang aman. Masih aktivitas masih biasa. Yang nonton TV masih gitu doang kan kerjaannya. Namanya mau liburan bang. Saya udah liburan-liburan udah nonton TV, udah anteng-anteng ya. Malamnya lagi saya mutusin mau ke rumah ke Blok D, mau tinggal di sana, mau nginep di sana. Tapi nggak boleh sama Pak D saya. Udah sini aja katanya. Udah nggak ada apa-apa kok, udah aman katanya. Bener udah aman, ya udah aman dah. Saya nonton TV, terus Pak D bete main catur yuk, saya bilang gitu. Udah yuk kita main catur. Masih biasa nih, sampai jam-jam malamnya itu, ya jam 11 saya mau pamit tidur. Boleh izin mau bobo ya, bilang udah malam, udah capek banget soalnya, saya bilang. Oh iya udah iya bobo, tidur sono. Saya tidur. Perasaan saya nggak enak. Udah mau tidur gini saya meremin, mimpiin tuh saya lagi. Dalam mimpi itu dia ngomong. Pindah. Dimimpiin apa tuh? Ang pocong yang saya lihat di kamar mandi. Saya disuruh pindah katanya. Jangan di situ. Pindah kata dia. 3 kali saya bangun. Astagfirullahaladzim. Saya gini aja. Apa ya arti mimpi suruh pindah kayak gini ya? Saya tiduran lagi begini, tak di atas. Mata lagi bang. Kayak dia nggak senang kalau saya di situ bang. Apa saya nggak ngerti deh. Mata lagi aja. Udah saya diem aja dulu. Saya nggak manggil bude saya nih. Saya ngeberanin diri. Saya begadang begini aja. Main HP. Saya nyetel musik. Saya mancing saya buat tidur tuh bang. Nggak bisa tidur juga. Ya udah saya tidurin lagi. Mimpi tuh muncul lagi bang. Pindah kalau mau aman. Saya mimpi kayak gitu. Saya bangun langsung. Udah nggak beres. Saya ke bude saya. Saya keluar, ngetok-ngetok. Bude, Agus dimimpiin. Mimpin yang di kamar mandi. Pocong di kamar mandi yang Agus lihat. Mimpin apa? Aku disuruh pindah kalau mau aman. Maksudnya apa? Aku bilang gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus ke aku katanya? Ke aku gitu kan ya. Akhirnya bude itu ngomong lah gitulah. Ke dapur, ke kamar mandi ngomong lah. Ini anak gak tahu apa-apa, nggak usah digangguin gitu. Udah masing-masing gitu loh dunianya, nggak usah saling ganggu lah gitu loh. Ya udah kamu sini aja, tidur aja nggak apa-apa tempat bude. Saya tidur di kamar bude. Anehnya kalau saya tidur di kamar bude aman bang, nggak ada apa-apa. Berarti kan kamar saya ini ada apanya gitu ya kan? Saya tidur tuh nggak ada mimpi. Oh enak nih tidur sini nih, aman nih ya kan? Saya tidur, ya bude saya ya rutinitas biasalah, tahajud gini lah, tadarusan lah, biasalah. Udah saya pas tidur gini-gini udah. Besok pagi saya bangun, seperti biasa aktivitas saya. Nggak ada apa-apa tuh bang. Pas udah itu biasa aja bang gitu, terus biasa aja. Habis maghrib, saya kan mau ke kamar mandi, tapi saya ngedenger ada suara di dapur belakang, dapur kosong. Srek, karena nyapu. Srek gitu ya, karena nyapu kayak sapu lidi, nyapu gitu. Kok ada nyapu? Pak Ade kali apa bude nyapu ya? Bude nyapu, nggak ada sautan. Pak Ade nyapu, nggak ada sautan. Saya nengok lagi, Pak Ade saya nggak ada. Bude saya lagi depan. Terus siapa ya? Udah saya biasa lagi tuh bang. Saya nonton TV nih, nonton TV. Itu kan dapur belakang emang serem ya. Srek.
Kayak orang nyapu pakai sapu lidi, gimana sih nyapu orang nyapu. Siapa di belakang? Saya bilang gitu. Diem tuh, nggak ada sautan, nggak ada bunyi, serak-serak nggak ada bang, nggak ada lagi. Dah saya ke belakang lagi, saya bilang, sana yang ke belakang nih bang. Kan itu kan tanah bang, pasir, terus kompor itu kompor yang ditiup tuh. Dia pakai semprong ya. Nah, ke dapur itu tuh masih ke sono masih ada lagi tuh jalan. Itu dapur luas amat, tapi saya nggak dipakai ya. Itu tuh dapur udah kosong, udah lama nggak dipakai lah. Saya balik lagi. Bude bisa yang mana? Ini Bude kan bisa tadarusan katanya kan. Bude, ada yang nyapu tahu? Mana katanya, nggak ada yang nyapu kondo katanya. Yang Bude nggak dengar? Enggak. Ya udah, saya nonton TV lagi bareng Bude saya. Serak. Ya ada kayak orang nyapu biasa aja. Bude denger nggak? Coba diem. Saya diem, tahu Bude saya diem. Nggak ada apa-apa kondo, gitu. Nyapu lagi dia, serak. Ayo temenin yuk ke dapur. Penasaran saya bang. Kosong ada, tapi itu ada sapu lidi bang. Sapu lidi geletak di situ. Ini bekas ada yang nyapu ya Bude? Nggak ada kok, orang ini nggak pernah ada yang nyapu katanya. Orang kosong kok katanya. Tapi kok kayak ada yang nyapu, bilang gitu kan. Udah. Saya balik lagi, serak. Tuh kan, dengar kan. Bude sih langsung baru dengar situ. Oh alah katanya gitu kan. Masih ganggu aja katanya gitu. Nah, saya nonton TV lagi. Itu tambah gede, kayak orang nyapu kasar gimana sih bang gitu loh. Seru gitu. Saya diemin. Saya gedein tuh volume TV. Jadi makin saya gedein TV, volume TV, dia makin gede suaranya. Sampai ada yang ngedehem. Saya diem. Ngedenger nggak Bude? Coba diem dulu, katanya gitu kan. Terus saya diem tuh, TV saya kecilin. Bude, ada yang ngedehem. Iya ada yang ngedehem katanya Bude gitu kan. Tapi si Bude nggak takut. Atau udah biasa. Saya biasa lagi tuh bang. Biasa. Udah nonton TV. Saya bete nih. Ya, saya masuk kamar. Ya bete lah bang, harus di kampung gitu-gitu aja terus lah. Saya masuk kamar. Saya main HP. Ngecat teman-teman saya gitu kan. Ngecat keluarga saya. Saya cerita. Terus keponakan saya, anak kakak saya yang pertama, nelfon. Mbak gimana di Bengkulu? Katanya gitu kan. Kabarnya baik, saya bilang gitu. Emang udah mau lama di sana, udah mau berapa bulan katanya. Ntar paling hari Minggu balik, saya bilang gitu kan. Bener ya balik ya? Iya, saya bilang gitu kan. Terus dia tuh, mana Mbak Putri mau ngomong? Saya bilang. Ngomong tuh saya sama mama saya. Kenapa Gus? Agus mau pulang. Agus udah nggak betah di sini. Emang kenapa? Teraja Agus ceritain di rumah kejadian yang Agus alamin semuanya. Saya bilang gitu. Ya udah katanya, nanti kamu pulang aja kalau kamu ini katanya. Iya paling nanti Minggu lah mau nekat pulang. Saya bilang gitu kan. Abis itu disuruh 2 bulan, nggak bisa saya 2 bulan di sana. Mau sebenarnya saya udah takut kayak gini. Saya bilang gitu kan. Udah gitu malam tuh saya lagi duduk. Saya sengaja nggak tidur. Itu kalau itu kan kasur yang ngek apa bunyi apa sih yang ranjang ya. Nah yang bunyi ngek gitu ya. Itu saya kira lini bang, digoyang-goyangin gitu. Jadi yang saya dudukin gini, kasur digoyang-goyangin, saya begini-gini. Bude lini ya Bude? Oh nggak ada kok, nggak ada lini. Terus ini apa? Bilang gitu. Kok goyang-goyang kasur aku? Bilang gitu kan. Perasaan kamu aja kali Indo. Ya kali ya perasaan, udah gitu aja. Goyang-goyangin, goyang. Pelan-pelan tuh bang. Kayak orang lini gimana sih? Pelan. Lama-lama kayak cruk, gitu kan. Saya takut tuh kan. Astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu kan. Ini kenapa ya? Saya bilang. Ya udahlah, saya diem dulu aja, saya diem. Ada yang gersak-gerusukin kelambu. Srek. Saya nengok ke kiri. Nggak ada apa-apa. Tapi
Tapi kelambu gerak. Kelambu gerak tuh bang. Saya nengok lagi di atas, ada yang serak-serak lagi. Tapi tuh kelambu gerak bang. Kayak abis bekas kayak dicakar-cakar gitu kan. Kalau digini kan gerak ya. Ini kan saya tidur pakai kelambu bang. Biar nggak ada nyamuk gitu kan. Jangan ganggu saya ya, saya mau tidur. Saya udah capek kalau kayak gini caranya. Saya bilang gitu kan. Udah, terus saya tidur. Saya tidur ngadep sana, terus saya tidur gini aja. Tapi perasaan hati saya tuh nyuruhnya balik badan. Bismillah, saya beraniin diri. Itu saya pakai selimut. Saya kalau tidur kan selimut suka saya tutup ya, rapet tuh ya. Jadi nggak ada yang kebuka sama sekali. Saya ngintip, itu sosok putih. Itu kuntilanak. Lagi mau ada pada nama saya. Jadi saya tidur gini. Tapi saya tidur ngadep sana. Saya udah balik badan. Baru saya begini aja, saya baru ngintip aja, dia sebelah sini. Depan muka saya. Kan bau kan bang. Kalau kuntilanak itu kan bau. Bau apa gitu kan, melati gitu kan. Saya pelan-pelan begini lagi tidurnya. Tapi kayaknya seru balik badan. Kayak saya itu dihipnotis, saya seru balik badan ke dia terus ngadepnya. Itu saya ngalamin sampai 4:30 subuh itu dia udah pergi. Itu kebetulan berdua saya nggak tahajud. Nggak tahu kenapa kayak disirep bang. Kayak ibarat tuh dibikin tidur pules. Sampai dia lupa tahajud. Orangnya dia nggak pernah namanya lupa buat sholat loh bang. Tapi baru kata sholat dia lupa. Pas udah Allahu Akbar dia udah hilang bang. Barulah bude saya mau sholat subuh. Sampai bude saya bilang, ya ampun doh, bilang ini siangan katanya, lupa tahajud katanya. Bude sih lupa tahajud, dia bilang. Iya bude biasanya nggak pernah absen nggak tahajud, pasti tahajud terus katanya. Ada apa ya katanya? Ya udah bude sholat subuh aja dulu, nanti Agus ceritain. Saya bilang gitu. Pagi saya ceritain bang. Dia bang tidur dari 5:30 udah pagi dia saya ceritain tuh. Saya udah ngomong ke bude, semua udah saya ceritain dari awal datang sampai sebulan itu ya. Udah bude, Agus mau balik aja lah hari Minggu ya, pesenin tiket bis. Oh yaudah nanti dirundingin dulu, dirundingin semua tuh sama anak-anaknya. Ya udah kepastiannya hari Minggu saya pulang, diantar sama di Blok D itu kakaknya, anaknya bude saya lagi nih, tapi yang punya travel. Bah aku mau pulang hari Minggu. Oh ya udah pulang katanya. Udah jelas semua udah pada tahu lah dia kalau aku tuh di teror terus-terusan lah. Pas udah gitu, udah aku pulang diantar sampai di terminal Bengkulu. Perjalanan 2 hari 2 malam. Kalau naik bis itu perjalanan 2 hari 2 malam. Ini kan kita berangkat Minggu ya dari Bengkulu ya. Selasa saya nyampe rumah. Lama saya nggak ngobrol dulu, biasa aja dulu. Nah, di hari Rebonya itu saya buka omongan. Agus di sana mah nggak tenang banget. Emang kenapa? Ditampakin sosok inilah, pocong lah, kuntilanak, tinggi gede, anak kecil, mata merah lah. Itu mama saya sampai ngarang saya buat ke Bengkulu lagi sih bang sebenarnya. Udah nggak usah ke Bengkulu lagi kalau kayak gini caranya katanya. Ya tapi gimana kan itu kan saudara ya bang ya. Udah pokoknya saya udah aman. Karena udah nyampe rumah saya udah aman. Udah nggak ada gangguan-gangguan apa-apa lagi. Nah nih Kak Agustin. Tadi kan Kak Agustin kan panggilan Endo ya. Terus manggil juga Bude dan Pade ya. Berarti Bude Pade ini bukan asli orang Bengkulu ya? Bukan. Aslinya orang Jawa. Orang Solo, Wonogiri. Nah itu bisa tinggal di Bengkulu gimana ceritanya itu Kak? Ya karena kan dulunya Pade bude saya tuh nyoba nanam di Wonogiri itu karet. Okay. Nyatanya nggak tumbuh, sawit pun nggak tumbuh. Akhirnya dikasih tahu ada tanah di Bengkulu bagus buat tanam tanaman katanya, buat hutan-hutan tuh bagus katanya. Ya udah mereka putusin, pindahlah mereka ke Bengkulu. Akhirnya mereka usaha di situ. Ya alhamdulillah sampai sekarang berdiri tuh karet, kayu, sawit, duren berdiri. Kan tadi katanya Kak Agustin ini wangi sampai diikutin sosok tinggi gede itu ya, hitam tinggi gede. Sampai pulang ke Jakarta itu masih ngikutin atau enggak? Enggak, di situ udah enggak, Bang. Udah aman, pas sampai Jakarta udah aman. Cuma di Bengkulu doang. Terus sempat kesana lagi nggak setelah 2018 ini nih? Ini balas saya di bulan 12 disuruh kesana lagi. Sama bude saya mau datang ke Jakarta mau jemput saya. Nah nih untuk Pade itu aktivitasnya ngapain aja Kak kalau di sana? Sama bantuin bude juga.
Oh, kayak ngituin kebun karet gitu ya? Dan usahanya juga karet, sawit gitu. Jadi- sama kayu-kayu, nebang-nebang kayu yang siap buat dijual. Makanya dari pagi sampai sore mah jarang di rumah pada itu. Iya, Pak Ade kan udah tenang ya, karena bulan kemarin udah almarhum dia udah meninggal. Semoga ditempatkan di yang terbaik ya. Amin. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Nanti kita gibah misteri bareng Bang Badru lagi. Kali ini Bang Badru absen dan minta maaf sekali lagi ya. Makasih Kak Agustin ya, udah Ya, nyempetin sama-sama. waktunya nih buat kita. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.